Aku berjalan santai menyusuri lorong, sedang memikirkan urusanku sendiri. Saat ku rasakan hembusan angin sejuk bertiup melalui lorong, aku menoleh untuk melihat, dan oh, itu Natasha. Aku tak berniat menatap matanya, tapi kulakukan itu. Oh tidak, apa dia akan memukulku? Panik, segera aku menatap ke arah kakiku. Jantungku berdebar-debar ketakutan, dan di dalam benakku terus kuulangi. Tolong jangan sakiti aku, tolong jangan sakiti aku. Tapi yang melegakan, dia berjalan melewatiku. Hai, aku Markus, dan kalian pasti bertanya-tanya kenapa aku sangat takut dengan cewek itu, ya kan? Nah, ada alasan kenapa nama panggilannya diam tapi mematikan. Dia itu cewek tertinggi di sekolah, seram, dan tak pernah berucap sepatah kata pun. Sekolah penuh dengan rumor tentangnya, seperti bagaimana anak terakhir yang berulah dengannya berakhir di IGD. Tak seorang pun, dan maksudku, tak ada seorang pun yang boleh menatap matanya, tidak kecuali mereka ingin berakhir tak sadarkan diri. Aku pastinya dapat keberuntungan bisa lolos. Syukurlah tak semua cewek di sekolahku semenyeramkan Natasha. Tidak, sebaliknya ada cewek yang sangat imut bernama Naomi. Dia cantik, manis, dan lembut. Hanya saja, dia juga sangat populer dan pacaran dengan Nicholas, kapten tim basket. Jadi, kusimpan sendiri saja perasaanku dan melanjutkan hidupku. Tapi tunggu. Mana buku harianku? Kurasa tertinggal di lab science. Jadi aku bergegas ke sana. Dan oh tidak, Nicholas ada di sana sedang baca buku harianku. Aku langsung merebut itu darinya, tapi sudah terlambat. Dia sudah memotret lirik lagu yang kutulis tentang perasaanku terhadap Naomi. Sial, jadi biar kuluruskan ini. Cowok kutu buku sepertimu beraninya menghayalkan Naomi. Tapi kita ada masalah di sini. Dia itu pacarku. Apa kau tak tahu? Tunggu, bukan seperti itu. Tapi aku akan menghindar darinya. Aku janji. Nicholas memberiku tatapan menakutkan. Tak ada hal baik yang datang dari tatapan macam itu. Kusiapkan diri menghadapi apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Kau harus lakukan apa yang kukatakan. Kalau tidak, aku akan menghancurkan hidupmu. Hah? Apa dia serius? Menilai dari seringai liciknya, yap, dia 100%. Serius. Aku mau kau mengajak Natasha jalan. Pastikan kau lakukan itu di depan seluruh kelas. Apa? Natasha? Cewek menakutkan itu? Bagaimana aku bisa? Jika kau menolak, seluruh sekolah akan tahu soal ini. Kemudian dia melambaikan ponselnya di depanku. Nicholas yang keji. Tapi aku tak bisa ambil resiko laguku disebar ke semua orang. Jadi sepertinya aku tak punya pilihan lain. Jadi hari berikutnya aku berjalan mendekati bangku Natasha dan bertanya padanya. Natasha, maukah kau jadi pacarku? Seluruh kelas terdiam. Lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Dia melotot padaku. Ini tak baik. Aku meringis bersiap menghadapi pukulan maut. Tapi sebaliknya, dia menuntunku keluar ke sudut lorong. Kemudian dia memberiku senyum tipis diikuti dengan anggukan. Ya Tuhan, apa dia barusan setuju jadi pacarku? Ini gila, tapi ini sungguh di luar pikiranku. Tapi, paling tidak aku masih hidup, ya kan? Dan itulah bagaimana akhirnya aku pacaran dengan cewek paling menakutkan di sekolah. Dia tak pernah bicara padaku, bahkan tak satu kata pun. Jadi aku hanya membantunya belajar dan membawakan barang-barangnya kemana-mana. Kami juga bertukar nomor, tapi hanya ngobrol lewat pesan. Kemudian suatu hari saat aku pergi makan siang dengan Natasha, Nicholas mendekatiku dan menyuruhku mengajak Natasha ke bioskop nonton film komedi romantis, yang sepertinya sama sekali tak menarik baginya. Tapi aku tak punya pilihan. Kata-kata Nicholas adalah perintah. Jadi aku mengajaknya saat makan siang, dan yang mengejutkan Natasha senyum, lalu mengancungkan jempol tanda setuju. Saat aku pergi menjemput Natasha, dia sudah menungguku di terasnya. Dia berjalan mendekat dengan sebuah buku catatan. Penasaran, kutanya kenapa dia membawanya, dan dia menulis, aku tak bisa mengirim pesan padamu selama nonton film, jadi ini bisa dipakai. Yap, Natasha memang selalu berbeda dari orang lain, jadi aku tak bertanya lagi. Selama film, kuperhatikan Natasha menangis. Jadi saat filmnya selesai dan kami mampir makan siang, ku menggodanya. Kulihat kau menangis selama film. Dia membanting buku catatannya di meja setelah dia menulis. Aku tak menangis. Aku hanya tertawa lalu mengantarnya pulang. Mungkin dia tak semenakutkan gosip yang beredar. Jujur, dia juga cukup cantik. Semakin lama aku habiskan waktu dengan Natasha, makin aku mulai bersikap hangat padanya. Ada sesuatu yang kusuka darinya. Meski kami hanya komunikasi lewat memo tempel. Aku putus asa ingin mendengar suaranya, jadi aku siapkan rencana. Saat kami di perpustakaan di suatu kencan belajar, ku ambil sebuah buku tua dan meniupkan debu ke wajahnya. Dia hampir saja bersin. Tapi sebelum dia melakukannya, diletakkannya tangan di atas mulutnya dan berlari menuju toilet perempuan. Kemudian dia kembali dengan mengenakan masker. Setelahnya, aku berusaha untuk membuatnya tertawa. Segera aku ambil dua pensil di meja dan meletakkannya di hidung.
dan mulai membuat wajah jelek. Tapi Natasha hanya melotot padaku dan memberiku catatan. Jika kau terus melakukan hal konyol begini, akan ada balasannya. Hah, tak mungkin aku menyerah. Jadi hari berikutnya, saat kulihat dia dekat lokernya, aku bergegas mendekatinya dan mulai meniru suara The Minions. Kukira itu akan sungguh berhasil kali ini, tapi tidak. Sebaliknya dia memukulku di lengan. Aduh, yap, aku sekarang belajar bahwa rumor tentang kekuatannya yang tak manusiawi tidak berlebihan. Jadi, aku menyerah saja dan hubungan kami pun berlanjut. 1 minggu kemudian saat aku di rumah Natasha untuk belajar, aku turun ke dapur untuk mengambil minum. Tepat saat ibunya kembali dari toko kelontong. Saat aku membantunya mengeluarkan belanjaan, kami mulai ngobrol. Ibunya cerita padaku tentang kecintaan Natasha mengoleksi kerajinan kaca, benda-benda yang memenuhi rumah itu. Kemudian ibunya menyentuh bahuku dan berterima kasih karena membuat putrinya senang lagi. Oh astaga, ini canggung. Sekarang aku merasa sangat bersalah. Untuk mengalihkan pembicaraan, aku tanya apakah Natasha bicara di rumah. Tapi ia hanya tersenyum dan menjawab, Natasha anak yang cukup pendiam kan? Kemudian ia cerita padaku, kalau itu karena Natasha selalu menjadi anak yang lebih tinggi dari yang lain, tapi suaranya melengking. Ini menimbulkan banyak ejekan, dan dia pernah begitu kesal. Didorongnya seorang anak laki-laki dan tak sengaja membuat hidungnya berdarah. Sejak saat itu, orang-orang mulai menghindarinya. Jadi dia menarik diri dan tetap diam. Mendengar ini membuatku merasa sangat bersalah. Apa yang kulakukan itu keliru, dan Natasha tak pantas dapatkan ini. Lalu ibunya mengatakan sesuatu yang sangat membuatku kaget. Di SMP, ada gadis bernama Naomi ini yang bersikap buruk ke siapapun. Komentar jahatnya makin menjadi, sampai suatu kali Natasha tak mau sekolah berminggu-minggu lamanya. Hah? Naomi? Naomi yang sama dengan yang ku kenal? Tak mungkin. Bingung, ku katakan pada ibu Natasha aku harus pergi dan meninggalkannya. Kebingungan saat aku keluar dari sana. Pikiranku kacau. Aku naksir dengan cewek yang jahat. Dan aku sama jahatnya, jika bukan lebih buruk setelah apa yang kulakukan ke Natasha. Lalu ponselku bunyi dengan sebuah pesan dari Natasha yang mengatakan, aku minta maaf kalau ibuku mengatakan sesuatu yang seharusnya. Apa kau baik-baik saja? Ku balas, kita harus bicara besok, kumohon. Jadi kami putuskan untuk bertemu di rumahnya hari berikutnya. Sendiri di ruang tamu, kuceritakan padanya semuanya, termasuk buku harianku, menyukai Naomi, dan bagaimana Nicholas memerasku. Natasha, kumohon kau harus percaya padaku. Aku menyesal melakukan ini padamu. Kulihat tatapan terluka di matanya. Kemudian dia melemparkan catatan padaku dan lari ke kamarnya. Catatan itu memberitahuku untuk pergi. Tapi sebelum kulakukan, aku berdiri di balik pintunya. Aku tak berharap kau memaafkanku. Tapi aku tak bisa lanjutkan hubungan kita dalam kebohongan. Dengar, aku menyukaimu dan tak mau menipumu lagi. Setelahnya, aku pergi dan aku juga mengirim pesan ke Nicholas kalau aku tak peduli dia beritahu semua orang. Aku sudah selesai jadi bonekanya. Besoknya aku menyangka keadaan sekolah akan tak terkendali. Tapi yang mengejutkanku, tak ada yang terjadi. Sebaliknya, kulihat Natasha sedang berusaha menyortir lokernya. Kerumunan orang berkumpul di sekitarnya dan Naomi mengejeknya. Bagaimana rasanya tahu kalau bahkan pacarmu lebih menyukai aku? Dia tak suka padamu. Natasha terus saja menatap bukunya, tapi aku bisa lihat kalau dia menahan air matanya. Geram, aku mendorong melewati mereka semua dan menyuruh Naomi berhenti. Dia hanya berkata dengan bercanda, kau tahu, kalau kau ingin pacaran denganku, kau bisa tanya saja. Kau tak perlu repot menghabiskan berbulan menderita dengan orang sawah raksasa ini. Kau benar, aku memang menyukaimu dulu saat kukira kau ini orang yang baik. Tapi sekarang aku tahu dirimu yang sebenarnya. Kau ini pecundang yang hanya merasa hebat saat mengorbankan kesengsaraan seseorang. Dan aku bisa tahu kenapa targetmu Natasha terus. Karena dia punya dua hal yang kau takkan punya. Hati yang sungguh tulus dan jiwa yang penuh kasih. Setelah itu, kutarik Natasha pergi dan kukatakan padanya betapa aku menyesal. Tapi dia bahkan tak melirikku dan hanya berjalan pergi. Beberapa hari kemudian setelah kelas olahraga, aku hendak pergi ke ruang lokerku saat teman sekelasku dan tim mendatangiku. Markus, tolong bantu aku bawa peralatan olahraga ini ke gudang. Aku sakit perut. Dia memegangi perutnya lalu segera berlari pergi. Tanpa banyak pikir, ku kemasi peralatan dan membawanya ke gudang. Segera setelah kuletakkan, kusadari kalau Nicholas, Naomi, dan beberapa cowok dari tim basket sedang menungguku di sana. Oh Markus, apa kau benar suka dengan Natasha? Yang aneh itu, aku tak menyangka itu. Dan kemudian sekelompok itu mulai tertawa terbahak-bahak. Kau tak berhak berkata seperti itu padanya. Lihat dirimu sendiri. Wah, apa kau membelanya? Lalu dia menoleh ke Nicholas. Sayang, tunjukkan padanya siapa bosnya di sini. Lalu dikeluarkannya ponselnya dan mulai merekam. Nicholas menyeringai, lalu menarik kerah kemejaku dengan satu tangan dan mengulurkan tinjunya ke arahku dengan tangan satunya. Aku berusaha berontak tapi tak bisa lepas. Dia terlalu kuat. Tahu aku akan tamat, kupejamkan mataku dan menunggu bogemnya. Tapi tiba-tiba muncul suara keras. Stop! Kubuka mataku dan melihat Natasha dan seorang guru berdiri di depan pintu. Ternyata dia tak sengaja dengar Dante membual tentang rencana Nicholas.
Jadi dia datang menyelamatkanku. Aku melihat ke arahnya dengan penuh rasa terima kasih, tapi dia berpaling menghindari tatapanku. Sementara Nicholas buru-buru melepas kerah bajuku dan berbohong ke guru kalau kami hanya ngobrol. Tapi tentu saja, ia tak mempercayainya dan menyuruh mereka semua ke ruang penyelia. Setelah insiden itu, Nicholas, Naomi dan anggota tim basket yang lainnya diskors dari sekolah selama 2 minggu. Mereka pantas mendapatkannya. Tapi siapa peduli? Aku punya hal yang lebih penting di pikiranku, seperti memenangkan kembali Natasha. Aku tahu hari ulang tahunnya sebentar lagi, dan ingat betapa sukanya dia dengan kerajinan kaca. Jadi kubelikan dia figurin kaca slop Cinderella, bersama tiket prom senior dan kartu bertuliskan, "Terima kasih dan selamat ulang tahun. Aku tahu yang kau lakukan tak berarti kau memaafkanku, tapi aku ingin jadi pacarmu sungguhan. Jadi ku tinggalkan untukmu tiket prom senior. Jika kau datang dan dansa denganku, maka aku tahu kau memberiku kesempatan lain. Jika tidak, maka aku tahu ini sudah berakhir. Tapi ingat, kau orang yang spesial dan layak dapatkan yang terbaik." Malam di mana prom tiba, aku terjebak di sana sendirian merasa seperti orang bodoh. Ini menyebalkan, tapi setelah apa yang ku perbuat, ini pantas ku dapatkan. Aku tak ingin berada di sini tanpanya. Jadi aku bersiap pergi. Tapi kemudian teman sekelasku menepukku di pundak dan memberi tanda agar aku berbalik. Ya Tuhan, itu Natasha dengan gaun merah tua yang paling indah. Dia jalan mendekatiku lalu mengulurkan tangan yang mengajakku berdansa. Dan tentu saja, aku diterima. Saat lagu berakhir, dia mencondongkan badannya dan berbisik padaku, "Terima kasih, pahlawanku." Bisa dikatakan kalau itu merupakan malam paling membahagiakan dalam hidupku. Karena malam itu membawaku mendapatkan pacar terbaik yang pernah ada. Oh, dan sebenarnya suaranya sangat imut. Meskipun dia merasa kesal padaku saat kuberitahu dia itu. Haha. Ini hari pertamaku di SMA, dan tentu saja kuatasi dengan baik. Maksudku siapa yang tak ingin berteman dengan orang secantik dan seramah aku? Saat makan siang, aku sudah punya banyak teman baru, dan semua orang berkerumun mengelilingiku untuk mendengar cerita tentang hidupku yang luar biasa. Aku segera jadi sangat populer di sekolah. Aku ini si cantik berambut pirang yang mempesona. Apa kalian tahu bagian terbaiknya? Cowok-cowok mulai memperhatikanku juga. Bahkan kapten tim basket, Mitchell, juga suka padaku. Itu masuk akal, maksudku terang saja. Cowok paling tampan di sekolah akan tertarik dengan cewek tercantik di sekolah. Dan coba tebak, dia mengikutiku di perjalanan pulang saat ini. Terus menguntitku, ha? Tunggu saja. Sepertinya kehidupanku yang baru di sekolah ini akan jadi luar biasa. Nah, Namia, itu bukan pertanyaan mudah tapi kau menjawabnya dengan sangat tepat. Kerja bagus. Lihat kan, tak hanya berparas cantik, aku juga salah satu murid terpintar di sekolah. Para penggemarku bertambah dan bertambah. Sepertinya semua orang ingin habiskan waktu dengan orang sesempurna aku. Di sini aku cerita ke teman-temanku bagaimana pada awalnya orang-orang kadang salah menilaiku. Karena aku berasal dari keluarga yang sangat sukses dan terpelajar. Orang tuaku adalah orang yang kaya raya yang mendorongku untuk terus jadi versi terbaik dari diri sendiri. Dan berusaha keras agar tak mengecewakan mereka. Hei Mia, permisi, tapi kenapa kau tak pernah memakai pakaian rancangan desainer atau menggunakan barang mahal? Dia menatap ke sepatu kets milikku yang terlihat lusuh. Aku mengerti kenapa ini terlihat sedikit aneh, tapi asal kalian tahu, aku berpakaian seperti ini karena orang tuaku menekankan pentingnya bersikap rendah hati. Begitu juga cara hidupku. Kebaikan itu lebih baik daripada kecantikan, ya kan? Kemudian ku keluarkan ponselku dan tunjukkan ke mereka nilai-nilaiku dari sekolah lamaku. Semua orang terkesiap melihatku karena begitu sempurna. Aku dicintai, dikagumi, dipuja. Tapi tentu saja, dengan menjadi sehebat ini, berarti akan ada saja beberapa anak yang iri padaku. Maksudku, kurasa aku tak bisa salahkan mereka. Aku berkilau bagai permata, sementara mereka terlihat kusam dan biasa saja. Suatu kali setelah ujian, segera saat guru beranjak pergi, ada cewek bernama Laila berdiri dan berkata, "Mia curang. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku juga lihat itu. Dia memeriksa ponselnya saat ujian." Semua orang terkesiap kaget. Tepat di saat itu, ketua kelas Mark berteriak, "Hei, hei, berhenti. Kita semua tahu Mia murid yang hebat. Tak mungkin dia curang." Nah, itu maksudku. Laila dan Celia pasti sangat iri karena rencana kecil mereka untuk menghancurkanku tak berhasil. Dan ketua kelas? Dia datang entah dari mana untuk melindungiku. Dia pasti salah satu dari banyak pengagumku. Tapi, maaf Mark, aku ini jauh dari levelmu. Cewek sepertiku butuh laki-laki yang dewasa, kaya, dan tampan.
Cowok-cowok di sekolah memang ganteng, tapi mereka cuma anak-anak. Mereka di bawahku. Suatu kali aku sedang buru-buru dan tak punya banyak waktu untuk memeriksa lokerku. Jadi tanpa sengaja aku bawa buku paket yang salah ke kelas. Menyadari kesalahanku, Laila dan Celia langsung ikut campur. Oh, apa ini? Kami kira Nona Sempurna ini tak pernah mengacaukan apapun. Aku bahkan tak punya kesempatan untuk berkata apapun, karena cewek bernama Beatrice ini angkat bicara. Hei, hentikan! Siapa sih yang tak membuat kesalahan sesekali, hah? Ini, kau bisa berbagi milikku. Oh wow, cewek ini cukup baik. Senang rasanya punya sekutu untuk menghadapi Laila dan Celia. Jadi, saat makan siang aku bergabung di meja Beatrice. Kita mulai ngobrol dan jelas dia terpesona dengan betapa menakjubkannya hidupku. Hebat, sekarang aku punya pendamping yang setia. Hey Bet, bantu aku mengerjakan PR hari ini, oke? Lagi? Aku harus menghadiri pesta penting dengan orang tuaku malam ini. Akan ada para politisi dan plutokrat. Aku tak punya waktu mengerjakan PR. Sekarang aku harus pulang lebih awal untuk berganti pakaian dan berdandan. Bye. Aku tak perlu menoleh untuk tahu wajahnya yang lucu kebingungan. Dia terlihat seperti itu setiap kali ku minta mengerjakan PR-ku. Tapi itu sepadan, ya kan Beatrice? Dia bisa bergaul dengan anak ajaib paling keren di sekolah. Aku. Jadi, sedikit PR tambahan adalah hal murah untuk membayar privilege seperti itu. Kalian tahu, bagiku, PR itu remeh. Aku cuma tak punya waktu untuk itu. Harus kuakui, kalau punya Beatrice di dekatku itu sangat nyaman. Dia memastikan nilaiku tetap tinggi di kelas, memberiku waktu untuk bermain polo, bermain ke klub golf, dan menghadiri acara amal bersama orang tuaku. Dia juga membiarkan aku meminjam gaunnya, make-upnya, dan sepatu hak tingginya yang sangat cantik. Teman-temanku mengagumiku, yang asing mengidolakanku, dan guruku memujaku, dan aku punya sahabat yang luar biasa setia. Hidup begitu sempurna. Hingga suatu hari, saat aku sedang melenggang di sepanjang lorong, kuperhatikan ada yang aneh. Orang-orang tak memberiku pandangan memuja seperti biasanya. Sebaliknya, mereka memalingkan muka terhadapku. Hah? Apa yang terjadi? Hei Beatrice, apakah tahu apa yang terjadi? Orang-orang bersikap sangat aneh. Dia hanya mengangkat bahu. Aku tak tahu, kita lihat saja. Ku coba untuk meyakinkan diri kalau ini bukan masalah besar. Tapi tak bisa kuhilangkan perasaan ada sesuatu yang tak beres. Kemudian pada hari itu, ketakutan terburukku terbukti. Saat aku memasuki kelas, Mark mendatangiku dan melambaikan ponselnya di depan wajahku. Permainan yang bagus, Nona Sempurna. Ternyata kau ini pembohong besar. Kulihat ponselnya dan melihat postingan panjang dan banyak sekali foto terlampir. Ada judul besar mengatakan, kenyataan tentang Mia si pembohong. Dan tiap foto dilengkapi dengan keterangan. Rumah Mia sebenarnya sangat biasa saja. Dia tinggal di sini dengan kakek neneknya. Tak ada mansion mewah atau orang tua kaya raya. Saat Mia baru saja masuk sekolah, dia berteman dengan semua orang, membual tentang ketenaran, keberuntungan, dan popularitasnya. Aku tak tahu siapa dia, jadi bagaimana jika kita berbagi saja jalan yang sama menuju halte bus? Siapa bilang aku berniat berkenalan dengannya? Transkrip nilai dari sekolah lamanya bahkan bukan miliknya. Dia hanya mengedit namanya di atasnya. Setiap kali dia berdiri untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tes, dia curang supaya mendapatkan nilai yang baik. Ya Tuhan, semua ini. Bagaimana mereka tahu? Rasanya jantungku tercekat di tenggorokan dan kepalaku berputar-putar. Mataku kabur saat kulihat Laila dan Celia mendekatiku. Aku menatap mereka terkejut. Mia, jujur, kami tak membencimu. Hanya saja kami menyadari ceritamu itu konyol, jadi kami putuskan untuk mencari tahu kebenaran. Itu benar, tapi kau memang benar-benar menutupi jejakmu. Kami tak temukan apapun. Tunggu dulu. Jadi, siapa yang menemukan bukti-bukti ini? Aku. Tepat saat itu, sahabatku muncul, diikuti dengan guru wali kelas. Mia, aku tahu kau pikir aku orang putus asa yang bisa kau kendalikan. Tapi tidak. Aku segera mengetahui semua yang kau katakan itu bohong. Jadi kukumpulkan bukti untuk membuktikannya. Semua orang melongo padaku dengan kecewa. Aku merasa sangat kebingungan karena situasi tersebut. Ini tak mungkin terjadi. Kucubit lenganku. Aduh, itu sama-sama terasa sakit dan nyata seperti apa yang terjadi di depan mataku saat ini. Beatrice melanjutkan, tak baik untukmu hidup dalam kebohongan seperti ini. Kau ini siapa? Gambaran realita mulai membanjiri pikiranku.
membuat otakku rasanya seakan mau pecah. Kupegangi kepalaku dan berlari keluar kelas. Saat kubuka mataku, kudapati diriku sedang di rumah sakit. Wali kelas sedang duduk di sampingku dan kakek nenekku juga ada di sana. Mereka semua tampak sangat kecewa. Mia, kepala sekolah sangat marah dan akan mengeluarkanmu. Tapi Beatrice dan temannya yang meyakinkan beliau untuk membiarkanmu tetap sekolah. Apa? Beatrice? Tapi dia orang yang mengungkapku. Menyadari keterkejutanku, guru tersebut melanjutkan. Setelah melihat reaksimu, Beatrice sadar kalau mungkin kau punya masalah psikologis. Jadi dia meyakinkan kami untuk membantu membawamu ke rumah sakit untuk diagnosa. Aku memandang kakek dan nenekku. Mereka semua menangis. Tak disangka, tangisku pecah. Kudambakan kehidupan impian penuh dengan ketenaran, kekayaan, dan para pengagum. Sampai-sampai kubuat gambaran diriku sendiri di realita lain. Aku juga begitu terhanyut dalam skenario ilusi itu. Sampai aku lupa dengan realitaku sendiri. Ini terjadi bulan lalu. Dan saat ini aku sedang dalam pengobatan untuk delusiku dan juga menemui terapis. Sekarang aku dalam perjalanan menemui Beatrice, Leila, Celia, dan Mark. Tidak, aku tak mengada-ngada. Aku sungguhan menemui mereka. Oh astaga, itu mereka. Ini menakutkan, tapi ada sesuatu yang harus kulakukan. Jadi ku tarik napas dalam-dalam, kemudian mengikuti saran terapisku. Aku bicara dari lubuk hatiku. Hai guys, terima kasih sudah datang. Pertama-tama, aku mau minta maaf karena berbohong. Nyatanya, aku hidup dengan begitu banyak kebohongan sampai tak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan tidak. Terapisku membantuku sadar kalau semua ini berawal setelah aku kehilangan orang tuaku. Sebagian bawah sadarku putus asa mendambakan kehidupan impian ini, sampai kuciptakan hidup baru. Dengan cara ini aku tak harus terima kenyataan, yaitu orang tuaku telah tiada, dan aku hidup dengan kakek nenekku yang miskin. Setelah selesai bicara, kupandang mereka semua. Setengah bersiap mereka akan memakiku atau apa, tapi sebaliknya. Beatrice tersenyum padaku dan berkata, butuh banyak keberanian untuk datang ke sini dan mengatakan itu. Aku juga minta maaf. Seharusnya aku tak mengucilkanmu seperti itu, tapi aku tak tahu kau sedang sakit. Sama, aku bangga padamu. Aku juga. Aku juga. Sekarang, kapan kita pesan kuenya? Jadi, sekarang bagaimana? Ya, aku masih minum obat dan konsultasi dengan terapisku. Sekarang aku bisa bedakan antara angan-angan dan kenyataan. Dan juga aku kembali bersekolah, dan para guru serta teman sekelasku semuanya sangat menerima. Lebih baik lagi, aku sekarang punya teman-teman luar biasa yang menyukaiku apa adanya. Dan apa kalian tahu? Ternyata hidup dalam kenyataan sebenarnya tidaklah terlalu buruk. Ayah, dari mana? Aku khawatir sekali. Pergi sana, jangan sentuh aku. Aku langsung tercengang. Tak paham kenapa ayahku yang dulunya baik hati jadi sangat dingin terhadapku. Ku tersadar dari lamunanku dan coba membantunya melangkah, tapi ia menepisku. Mataku mulai berkaca-kaca dan aku tak tahu harus berbuat apa. Kemudian ada wanita lain muncul. Dengan cepat dia membantu ayah bangkit dan tersenyum padaku. Jangan khawatir sayang, aku akan mengurusnya. Permisi? Siapa dia? Ibuku baru saja dikebumikan dan ayah sudah melanjutkan hidup. Aku tak bisa melihat ini lebih lama lagi, jadi segera ku tinggalkan ruangan. Bagaimana mungkin semuanya berubah drastis secepat ini? Hidupku dulu begitu sederhana dan sempurna. Aku punya keluarga yang penyayang. Aku selalu juara di sekolah. Orang-orang selalu memuji bagaimana aku mewarisi kecantikan dan kepandaian ibu dan ayahku. Tapi kemudian kecelakaan lalu lintas terjadi dan merenggut ibu dari kami. Sejak itu, ayahku yang penyayang dan santun berubah menjadi pemabuk yang kejam dan kasar, yang sepertinya sangat membenciku. Esok harinya aku sampai di rumah dari sekolah dengan kekhawatiran tentang bagaimana kondisi ayahku. Tapi, kenapa Om Alfred ada di depan pintu? Aku mempersilakannya masuk dan di sanalah ayah, terduduk di sofa, dikelilingi kaleng-kaleng kosong. Segera saat ia melihat kami, ia bicara tak jelas dan mulai melempari kami dengan kaleng. Om Alfred lalu mengajakku ke kedai supaya kami bisa ngobrol. Dan tak bisa kutahan tangis saat mengutarakan betapa buruknya keadaan di rumah. Ia menepuk lenganku dan berkata, ayahmu telah melalui banyak hal. Menurutku akan lebih baik jika kita beri dia waktu untuk menenangkan diri. Kurasa sebaiknya sementara kau tinggal bersama kami. Jadi itulah bagaimana akhirnya aku tinggal bersama Om Alfred, Tante Madeline, dan sepupuku Clement. Awalnya semuanya tampak baik-baik saja. Seburuk kedengarannya, lengan bisa jauh dari ayahku.
dan bisa berpikir dengan semestinya kali ini. Aku sangat beruntung Om Alfred memberiku rumah kedua. Tapi kemudian ia pergi untuk perjalanan bisnis dan kemudian semuanya berubah. Aku sedang berjalan kembali menuju kamarku saat Clement muncul di depan pintunya dan menjegalku. Saat aku terhuyung dan mendarat dengan kedua tangan dan lututku, dia mendengus. Yes, benar begitu. Menunduklah pada ratumu. Kau jelata menjijikkan. Kau seharusnya tahu tempatmu di rumah ini. Wah, cewek itu sangat menyebalkan. Saat ayahnya pergi, dia tak berhenti menyiksaku. Sungguh ironis namanya Clemens. Tapi dia sama sekali tak terlihat baik. Aku sudah muak dengan sindiran-sindiran kejamnya. Ini sudah jadi masalah pribadi. Jadi dengan marah ku jawab. Aku tahu kau hanya iri padaku karena nilaimu jelek dan kau tak cantik. Mata Clemens berkaca-kaca. Lalu dia mendorongku dan lari ke ibunya. Aku mengikutinya dan menjelaskan apa yang terjadi kepada Tante Madeline. Ia merenggut ke Clemens lalu membentaknya. Phew, untungnya Tante Madeline berada di pihakku. Intinya, keadilan ditegakkan, ya kan? Salah. Tak lama kemudian, sikap tanteku juga berubah padaku. Suatu kali aku sedang membantu tanteku memasak kaserol saat pintu bel berbunyi. Ternyata itu teman lama tanteku. Segera saat ia melihatku dengan riang berkata, "Wah, baru beberapa tahun tapi Clement sudah tumbuh besar. Semakin dia besar semakin terlihat mirip dengan Alfred, bukan begitu? Lihat mata dan senyumannya." Aku menatap bingung Tante Madeline dan melihat suasana hatinya segera berubah. Malam itu saat ku keluarkan hidangan kaserol, Tante Madeline makan sesuap lalu meludahkannya ke serbet. "Kau ini ceroboh, sembrono, dan sekarang pemasak yang buruk. Jadilah sedikit berguna, bisa tidak?" Aku menatapnya dengan mulut ternganga. Tak mampu berkata-kata. Lalu Clemens menimpali. "Tolong, jangan pernah buat ini lagi. Kaserol ini sangat menjijikkan. Sama sepertimu." Kemudian dia menyeringai padaku saat dibuangnya sepiring penuh ke dalam sampah. Aneh, bukannya Tante Madeline menyuruhku masak ini karena itu kesukaan Clemens? Sepertinya kehidupan di rumah ini tak akan jadi lebih mudah. Selama seminggu berikutnya, komentar mengejek dan sinis mereka terus berlanjut. Suatu hari aku menata rambutku dengan cara yang berbeda dan Clemens mendengus padaku. "Apa itu? Sepertinya ada lobster di kepalamu." "Apa kau tak pernah terpikir mengecat rambutmu karena warna pirang pantas untukmu?" Di kesempatan lain aku diundang ke sebuah pesta, jadi kukenakan gaun yang cantik ini. Tapi saat aku turun ke bawah memakainya, mereka berdua mencibirku dan tanteku berkata, "Oh, sayang. Apa bajumu membuatmu kelihatan lebih gemuk dari biasanya? Atau itu karena kau sudah cukup makan karena hidup dengan kami?" Di lain waktu, aku sedang duduk di meja sarapan mengoleskan lip gloss ke bibirku. Saat Clemens merebut itu dariku, saat ku coba merebutnya kembali, dia tertawa kecil. "Untuk apa? Memakai ini di bibirmu hanya membuatmu terlihat putus asa. Toh, tak ada yang ingin menciummu." Astaga, kesabaranku dengan cewek ini sudah sangat tipis. Parahnya, Tante Madeline tak sengaja dengar semuanya, tapi ia hanya tertawa. Aku tak paham kenapa mereka bersikap seperti ini. Aku tahu aku tak jelek atau gemuk. Jauh dari itu. Aku tahu aku cantik, karena aku selalu dipuji untuk rambut panjangku yang mengkilap. Ya, sampai aku pindah ke sini. Ini sangat membingungkan. Kenapa mereka iri padaku? Ternyata, menjadi terlalu cantik itu tak mudah. Semuanya makin sulit saat ayahku, yang juga kepala sekolah, kembali bekerja setelah masa cutinya. Dia benar-benar mengacuhkanku dan itu membuatku merasa tak karuan. Kemudian aku tiba di rumah dari sekolah dan Tante Madeline merecokiku, menanyakan apa aku ingin makan sesuatu. "Hah? Apa? Oh, aku paham. Om Alfred sudah kembali dari dinas kerjanya. Ini waktunya mengungkap akting palsu duo ibu anak ini sekali untuk selamanya." Jadi di malam itu aku menawarkan diri untuk masak. Ya, kalian bisa tebak. Aku membuat hidangan kaserol. Saat ku bawa keluar, Clemens tak sengaja berteriak. "Ew, aku sudah bilang padamu aku benci masakan ini." Tante Madeline jadi pucat, dan Clemens menatap kaget sambil melongo. Kemudian aku berlutut dan memohon. "Aku tahu aku salah, tolong jangan hukum aku lagi. Aku tak ingin tidur di ruang bawah tanah lagi." Om Alfred terlihat sangat bingung, jadi kulanjutkan. "Aku lupa kalau Clemens benci masakan ini. Aku sudah dihukum beberapa kali, tapi aku masih tetap saja mengacau. Aku memang pantas disalahkan." "Ada apa ini? Aku pergi beberapa minggu dan pulang untuk mendapati pertumpahan darah." Ia menyuruh Tante Madeline ke kamar mereka untuk ngobrol pribadi. "Kami bahkan tak punya hubungan darah. Jangan harap ibuku dan aku akan bersikap baik padamu," dia berucap. Kemudian langsung pergi. Apa? Apa yang Clemens maksud? Tentu saja kami sedara. Tante Madeline adalah adik ayahku, ya kan? Aku ingin tahu apa yang terjadi, jadi aku bersembunyi di balik pintu dan mendengarkan percakapan mereka. "Katakan padaku kebenarannya. Therese adalah anakmu dengan Claire, ya kan?" Aku
terkejut. Claire, ibuku, apa aku salah dengar? Aku tahu, Mark memberitahuku. Hari di mana Claire kecelakaan, mereka melakukan tes darah dan menemukan kalau golongan darah Therese tak sesuai dengannya. Jelas, dia bukan putri kandungnya. Dan dia terlihat mirip denganmu. Sekarang katakan, apa kau dan Claire selingkuh di belakang kami? Kau dulunya sangat mencintainya sebelum kau menikahiku. Jadi ayah memperlakukanku begitu karena dia mengetahui kalau aku ini bukan putrinya sendiri? Dan Om Alfred dan ibuku dulunya saling jatuh cinta sebelum ia menikah dengan ayahku? Jelaskan padaku. Cukup. Alfred akhirnya bicara. Tak ada yang bisa kujelaskan padamu. Mendengar langkah kaki menuju ke arahku, aku bergegas menuju kamarku. Menutup pintu, lalu merayap masuk ke selimutku berpura-pura tidur. Tiba-tiba, ku dengar pintu dibuka. Itu Om Alfred. Therese, ayo kita pergi dari sini. Ku kemasi tas lalu pergi dengan pamanku Alfred. Kami pindah ke apartemen kecil tak jauh dari rumahnya. Meski ia sangat memperhatikanku, ia tak pernah membahas tentang hari itu lagi. Aku juga tak berani bertanya. Jadi kami membiarkannya. Dia pasti ayah kandungku, ya kan? Ia hanya belum siap untuk membicarakannya. Ku coba menghindari Clemens sebisa mungkin. Tapi ini tak selalu mudah karena kami pergi ke sekolah yang sama. Bukannya aku takut dengannya atau apa, hanya saja itu canggung. Kemudian suatu hari aku berjalan menyusuri lorong, melihat brosur tertempel di loker, pintu, jendela, dan berserakan di lantai. Di semua brosur itu terdapat fotoku, dan yang tertulis di atasnya adalah, penipu ini adalah produk dari perselingkuhan ibunya dan seorang pria beristri. Semua orang menatapku dengan tatapan kotor dan berbisik-bisik tentangku. Aku panik dan segera keluar dari sana, tapi tak kulihat arahku pergi dan langsung menabrak seseorang yang bertubuh atletis. Dan yang berdiri di sampingnya adalah Clemens. Menikmati ketenaran? Brosur-brosur ini dibuat khusus untukmu. Tepat di saat itu ayahku muncul membawa selembar brosur. Ia mengacungkannya di depannya. Apa ini? Siapa yang mengizinkanmu mengotori sekolah dengan semua sampah ini? Tinggalkan Therese sendiri. Tak bisa kuhadapi ayahku sekarang, jadi aku lari ke kelas. Sore itu, ku dengar pengeras suara sekolah mengumumkan kalau semua yang ditulis di brosur itu adalah kebohongan, dan Clemens dihukum. Setelah bel berbunyi, aku hanya ingin pulang ke rumah dan sembunyi dari dunia. Tapi saat aku melangkah keluar, kulihat ayahku menungguku di gerbang. Tak ada yang perlu kusampaikan padanya, jadi aku mengabaikannya dan berlalu. Tolong, Therese. Paling tidak dengar ayah dulu. Aku langsung berhenti kemudian jalan mendekatinya. Kurasa ini waktunya aku mengetahui kebenarannya. Jadi, ternyata benar. Aku bukan putrinya. Tapi aku juga bukan putri Om Alfred juga. Aku mengetahuinya, dan ini membuatku merasa sangat bersalah. Ayah berkata, lalu menunjukkan padaku berkas sertifikat inseminasi buatan. Ternyata, setelah bertahun-tahun berusaha, orang tuaku menjalani tes, dan ayahku didiagnosa mandul. Ibu tak ingin ayah kecewa. Jadi diam-diam ia memperoleh inseminasi buatan dan melahirkanku. Itu bukan kesalahan ibumu. Dan aku yang salah memperlakukanmu seperti itu. Aku menyesal. Air mata mengalir deras di mataku dengan tiap kata yang kudengar darinya. Therese, ayah minta maaf. Keegoisan dan kegetiran kami, para orang tua sudah menyakitimu. Tertegun, aku berbalik dan mendapati Om Alfred sudah ada di sana di belakangku. Kurasa ia datang menjemputku dan aku tak memperhatikan karena sedang berbicara dengan ayah. Ia pasti sudah dengar semuanya. Aku dan Alfred akan melakukan apapun untukmu. Bahkan jika kamu ingin temukan ayah biologismu, kami akan berusaha sebaik-baiknya. Aku memandang ayah dan Om Alfred. Berpikir, tak perlu. Karena aku sudah punya dua orang ayah yang luar biasa. Lihatlah mereka menggoda. Sungguh merusak pemandangan. Tapi jangan salah, percayalah, ini bukan keluarga yang bahagia. Wanita itu bukan ibuku. Dia Rochelle, pembantu rumah tangga kami. Aku ulangi, pembantu rumah tangga. Tapi sepertinya dia ingin menjadi ibu tiriku. Kami hanya mempekerjakannya karena setelah ibuku meninggal, ayah dan aku berjuang mengatasi kesedihan kami. Dan juga kecanggungan kami, jadi merapikan rumah tidak menjadi prioritas. Menurutku Rochelle adalah seorang pelayan yang baik. Tidak dapat disangkal bahwa dia membersihkan rumah dengan sangat baik dan masakannya enak. Namun, baru-baru ini aku memperhatikan bahwa dia selalu memasak makanan favorit ayah. Selain itu, mereka tertawa dan saling menggoda dan terus-menerus saling memberikan tatapan mesra. Hari ini, dia bahkan mengeluarkan sapu tangannya dan dengan penuh perhatian menyekadahi ayahku yang berkeringat. Dia pikir dia siapa? Dia pasti ingin menghipnotis ayah. Jika dia pikir dia punya tempat di rumah ini, dia benar-benar salah. Aku perlu melakukan sesuatu mengenai hal ini. Aku harus segera berbicara dengan ayah. Ayah, ibu belum lama meninggal, tapi sepertinya kamu sudah menyiapkan penggantinya.
Bukankah cukup menyakiti ibu dengan berhubungan kembali dengan mantanmu tepat sebelum dia meninggal? Apa maksudmu penggantinya? Brittany, kamu bersikap kekanak-kanakan dan tidak masuk akal. Aku tidak tahu dan aku tidak peduli. Tapi aku ingin Rosel segera keluar dari rumah kita. Dia pasti sedang mencoba mendapatkan sesuatu darimu. Oke, baiklah. Jika kamu memaksa, tapi pastikan kamu temukan pembantu rumah tangga penggantinya. Jadi ternyata mencari pembantu baru yang sebenarnya bagus hampir tidak mungkin. Lusinan orang datang untuk mencoba, tetapi tidak ada dari mereka yang perhatiannya seperti Rochelle. Oke, bagaimanapun juga, kami masih membutuhkan pembantu. Jadi dengan berat hati aku membiarkan Rochelle tinggal sampai aku menemukan seseorang yang baru. Ini tidak berarti aku akan membiarkan kekesalanku padanya berlalu begitu saja. Aku memutuskan bahwa ketika aku terjebak di rumah yang sama dengannya, sebaiknya aku mengerjainya untuk melampiaskan amarahku. Ketika dia memutuskan untuk memasak, lagi, sup ayam mewah yang sangat disukai ayahku. Aku dengan baik hati menambahkan sedikit garam untuk membuatnya lebih gurih. Tapi entah kenapa, ayahku tetap memuji makanan lezatnya. Dia pasti menyanjungnya, kan? Jadi, aku mencobanya sendiri. Apa? Bagaimana bisa dia melakukan itu? Rasanya luar biasa. Di lain waktu, aku meniru trik yang aku lihat di TikTok dengan menempelkan lapisan bungkus makanan di pintu Rochelle, lalu bertindak seolah-olah ada keadaan darurat. Cepat! Opennya mengeluarkan suara-suara aneh, sepertinya ada sesuatu yang terbakar. Rochelle segera berlari keluar kamar dan, mau tak mau aku tertawa terbahak-bahak. Wajahnya sungguh lucu. Dia kemudian menatapku dengan bingung dan tersenyum tak berdaya. Kenapa wanita ini tidak pernah marah? Baiklah kalau begitu, mari kita tingkatkan. Aku memutuskan untuk memainkan trik pamungkas. Mengetahui bahwa Rochelle sangat takut pada kecoa, aku memotong bentuk kecoa dari kertas dan meletakkannya di balik kain lampu malamnya. Malam itu, aku sedang tertidur ketika mendengar teriakan nyaring. Ah! Dari kamar Rochelle. Ya, berhasil. Tapi dia sangat ketakutan hingga dia pingsan. Ups. Apa kalian tahu hal apa yang paling menyebalkan? Bahkan setelah semua masalah yang kutimbulkan padanya, Rochelle masih tetap sangat manis padaku. Dia selalu menawariku kue dan menanyakan tentang hariku dan hal-hal lainnya. Kurasa dia sedang mencoba memainkan peran sebagai seorang ibu dan aku sama sekali tidak menyukainya. Dia tidak bisa membodohiku. Aku tahu dia hanya menerimaku untuk menyenangkan ayahku. Terima kasih kepada Rochelle, aku bahkan tidak pernah bisa merasa nyaman, bahkan di rumahku sendiri. Namun baru-baru ini, seseorang yang sangat spesial telah datang ke dalam hidupku dan mencerahkan suasana hatiku. Itu sepenuhnya kebetulan. Hari itu, hujan turun deras, sehingga genangan air di mana-mana. Aku sedang dalam perjalanan pulang dari toko kelontong ketika sebuah mobil melaju lewat. Aku pikir aku akan mendapatkan mandi gratis. Tapi tiba-tiba, sebuah lengan menarikku ke belakang dan melindungiku dengan tubuhnya. Seperti di film romantis, berdiri di sana seorang anak laki-laki, basah kuyup, menanyakan apakah aku baik-baik saja. Dia benar-benar membuatku terpesona. Kami berjalan bersama sebentar, dan dia memberitahuku kalau namanya Chris, dan dia tinggal di lingkungan sebelah. Itu dia. Aku harus membuat Chris terkesan dan juga berterima kasih kepadanya karena telah membantuku. Jadi, setelah berpikir matang-matang, aku memutuskan untuk membuatkan dia kue. Aku pernah melihat Rochelle memanggang sebelumnya. Kelihatannya mudah sekali. Jadi aku membuat satu dan memberikannya kepada sahabatku Sue untuk dicoba. Tapi dia meludahkannya dan berkata, menjijikkan. Aku dengan sedih duduk di dapur, menatap kueku yang menyedihkan dan bertanya-tanya di mana kesalahanku. Saat itulah Rochelle masuk ke dapur. Tapi aku kaget. Bukannya menertawakanku, dia malah menepuk pundakku. Kemarilah, kuajari memasak. Rochelle adalah juru masak yang baik, jadi bodoh sekali jika aku tidak belajar darinya. Tapi tidak berarti aku menyukainya, aku hanya ingin memenangkan hati kekasihku. Jadi setelah itu, setiap hari sepulang sekolah, Rochelle memberiku pelajaran memasak. Oke, jadi mungkin dia tidak seburuk yang kukira dulu. Kami mencoba berbagai resep berbeda bersama-sama dan menghasilkan formula sempurna ciptaan kami sendiri. Dan akhirnya, aku bisa membuat sendiri kue coklat berbentuk hati yang indah untuk menyatakan cintaku kepada Chris. Dan apa kalian tahu? Dia menjawab, ya. Aku sangat mencintai Chris, sehingga aku benar-benar lupa tentang konflikku dengan Rochelle. Chris sering datang ke rumahku. Ayahku dan Rochelle menyayanginya. Jadi sekarang, selain memasak makanan favorit ayahku, Rochelle juga memasak makanan favorit Chris.
Dia luar biasa. Dia bisa mengingat semua hal yang disukai dan dibenci Chris. Bahkan hal-hal sepele seperti dia alergi kacang. Kami seperti sebuah keluarga. Dan harus aku akui rasanya cukup menyenangkan. Dan kemudian, entah dari mana, kejutan dalam hidupku terjadi. Ayahku meninggal karena kanker. Aku bahkan tidak tahu dia sakit. Seperti yang bisa kalian tebak, aku benar-benar putus asa dan tidak ingin melakukan apapun setelah itu. Ibu dan ayahku sama-sama meninggalkanku, hanya dalam waktu 1 tahun. Tapi setidaknya aku masih memiliki Rochelle dan Chris di sampingku. Rochelle merawatku seolah aku adalah putrinya yang sebenarnya. Aku sedang melewati masa-masa sulit dalam hidup, tapi keberadaan mereka membuatku merasa tidak sendirian. Kesedihan itu pada akhirnya akan hilang, dan semuanya akan baik-baik saja mulai sekarang, pikirku. Sampai suatu hari, aku sedang membuat cupcake, ketika pengacara ayahku muncul dan menunjukkan kepadaku surat wasiatnya. Ternyata, ayahku mewariskan rumah itu kepadaku, tapi hanya dengan syarat aku mempunyai wali, seorang wanita bernama Laura. Hah? Itu aneh. Aku tidak kenal siapapun yang bernama Laura, tapi tunggu. Sepertinya aku pernah mendengar nama ini dari seseorang. Ibuku. Ketika dia berada di hari-hari terakhirnya, ibu pernah memberitahuku bahwa ayahku telah berbicara dengan mantannya lagi, dan namanya adalah Laura. Mungkinkah itu dia? Apa dia serius menjadikan mantannya sebagai waliku? Sulit dipercaya. Aku harus menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Tapi bagaimana aku bisa menemukan misteri Laura ini? Aku tidak punya keluarga, selain Paman Colin, yang tinggal di Perancis. Jadi, aku menghubunginya dan menceritakan semuanya. Dia langsung terbang kembali, dan meskipun aku sudah bertahun-tahun, aku tidak bisa menahan emosiku, dan akhirnya menangis di bahunya. Dan kemudian, dia memberitahuku kebenaran yang mengerikan. Laura tidak lain adalah wanita yang baru saja berjalan melewati pintu. Itu Rochelle, wanita yang selama ini tinggal di rumahku. Aku tidak percaya telingaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi, pindahnya Rochelle bukanlah suatu kebetulan? Ayahku diam-diam menyelundupkannya sebagai pembantu agar mereka bisa bersama? Rasa sakit dan kekecewaanku sungguh luar biasa. Tapi aku harus tenang agar bisa berpikir rasional. Aku tahu aku harus pintar dan mengungguli Rochelle dalam permainannya sendiri. Sejak itu, aku mulai memperhatikan Rochelle dan menyadari sesuatu yang aneh. Rochelle dan Chris agak terlalu dekat dan intim. Aku sering melihat mereka saling berbisik ketika mereka mengira aku tidak melihat. Apa maksudnya ini? Mungkinkah Rochelle mencoba membujuk pacarku untuk melakukan salah satu rencana gelapnya? Atau, yang lebih buruk lagi, apakah pria yang kucintai berselingkuh dengan wanita yang lebih tua? Kecurigaanku semakin dalam ketika beberapa hari kemudian, Chris memberitahuku bahwa dia sakit sehingga aku harus naik bus sekolah selama beberapa hari. Dan Rochelle pun memintaku libur beberapa hari. Mungkinkah itu hanya kebetulan? Menurutku tidak. Jadi aku memutuskan untuk menjadi detektif sekali. Tepat setelah Rochelle pergi, aku mulai mengikutinya. Dan tidak mengherankan, dia pergi ke rumah pacarku. Hai ibu, permisi? Ibu? Dia ibunya? Jadi itu berarti dia tidak hanya menggoda ayahku, tetapi juga menanam putranya untuk mengalihkan perhatianku agar mengambil alih harta keluargaku? Aku mempercayai mereka berdua. Bagaimana mereka bisa begitu kejam? Tiba-tiba, aku teringat detail yang tidak aku sadari sampai sekarang. Setelah memakan makanan yang dia masak, entah kenapa, ayahku menjadi semakin lemah dan akhirnya meninggal dunia. Apakah dia meracuninya? Jika itu masalahnya, maka dia benar-benar ular berbisa yang menyamar sebagai manusia. Aku langsung putus dengan Chris dan memecat Rochelle. Lalu pulang dan menceritakan semuanya pada Paman Colin. Setidaknya aku punya dia di sisiku. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah menyangkal hak asuhnya atas properti tersebut. Akan kuurus semuanya. Kau hanya lakukan apa yang kukatakan. Kemudian, Paman Colin membantuku menyiapkan tuntutan hukum terhadap Rochelle dan putranya atas tuduhan penipuan. Mereka berdua akan membayar harga atas apa yang mereka lakukan terhadap ayahku dan aku. Oh, tapi masalahnya, sekarang Rochelle tidak tinggal di sini. Rasanya begitu kosong. Aku sangat marah padanya, tapi aku juga mendapati diriku merindukannya juga. Aku mencintai dan mempercayainya. Begitu pula Chris. Dan perasaan seperti itu tidak hilang begitu saja dalam semalam. Tapi saat aku masih memikirkannya, ada pengacara. Lagi. Dan dia ditemani oleh Paman Colin.
Apa yang terjadi sekarang? Nyonya Brittany Jensen dengan ini mentransfer seluruh tanah milik 25 Oakwell House kepada Tuan Colin Jensen, sebagaimana ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hah? Ditandatangani? Kapan aku menandatanganinya? Aku merampas kertas itu dan berteriak, penipuan! Aku tidak pernah melihat kertas ini. Paman, apa ini? Tolong katakan sesuatu. Aku tidak tahu. Ikuti saja dokumen hukumnya. Tidak. Jadi Paman Colin hanya berpura-pura peduli, padahal sebenarnya dia hanya ingin menipuku agar menandatangani kontrak rumahku? Ya Tuhan, coba pikirkan. Itu pasti hari itu, hari di mana dia memberiku banyak surat untuk ditandatangani, mengklaim bahwa itu tentang aku yang menggugat Rochelle dan Chris. OMG, penipu yang berbohong. Saat itu aku sangat kesal sehingga aku hanya membaca sekilas halaman pertama tanpa melihat halaman berikutnya. Aku terlalu ceroboh. Mulai besok, Nyonya Brittany Jensen harus mengembalikan semua aset kepada Tuan Colin Jensen. Kamu punya waktu 24 jam untuk bersiap. Aku mencoba meneriaki pamanku, dan kemudian aku mencoba mengajaknya bicara tapi dia tidak peduli. Dia hanya menyeringai padaku dan memberitahuku bahwa dia hanya mengambil apa yang menjadi haknya. Pria yang keji. Jadi sekarang, aku tidak punya apa-apa lagi. Aku diusir dari rumahku sendiri, dan ditipu oleh pamanku sendiri. Entah kenapa, tanpa sengaja aku melewati rumah Chris saat dia membuka pintu untuk mengambil kiriman dan mata kami bertemu. Aku berbalik dan mulai melarikan diri, tetapi Chris menyusulku dan meraih tanganku. Bahkan setelah perlakuan burukku terhadap mereka berdua, Rochelle dan Chris masih mengundangku masuk dan membuatkanku makan malam. Dengan malu-malu aku memberitahu mereka apa yang terjadi. Lalu Rochelle menceritakan semuanya padaku. Ternyata ayahku mengetahui bahwa dia mengidap kanker beberapa waktu yang lalu. Namun dia tidak memberitahuku karena dia melihat betapa sedihnya aku setelah kehilangan ibu. Dan dia takut aku akan terlalu khawatir. Rochelle melihat kesehatannya memburuk dan mencari tahu apa yang salah. Jadi dia menawarkan diri untuk merawatnya karena dia masih peduli padanya. Tapi sebagai teman, tidak lebih. Mengenai surat wasiat, ayahku sangat memahami Paman Colin dan dia tidak mempercayainya. Jadi dia memberikan hak asuh kepada Rochelle. Namun tak disangka, pada akhirnya, dengan bodohnya aku tetap terjerumus ke dalam perangkapnya. Mengenai Chris, aku benar-benar tidak tahu kalian berdua mengenal satu sama lain sampai kamu membawanya ke rumah. Tapi saat itu, aku tidak mau mengaku bahwa aku adalah ibunya dan mempengaruhi hubungan kalian. Maafkan aku, Brittany. Brit, tolong tetap di sini bersamaku dan ibu. Kita akan melewati masa sulit ini bersama, oke? Benar, sayang. Apapun yang terjadi, kami tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku minta maaf. Aku salah memahami kalian berdua. Tidak apa-apa. Semuanya akan baik-baik saja mulai sekarang. Kamu tidak perlu melakukan ini sendirian. Ya, setiap manusia punya harinya masing-masing. Ini tidak salah. Hidupku kini tidak seperti kehidupanku yang kaya sebelumnya. Tapi aku memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh pamanku yang licik dan rakus, yaitu orang-orang yang mencintai dan peduli padaku. Apa yang dilakukan pamanku salah, dan Rochelle serta Chris membantuku mengajukan kasus hukum terhadapnya. Untuk saat ini, aku masih belum menyerah pada passionku dalam memasak dan masih berlatih dengan masterku setiap hari. Dan tahukah kalian, aku baru saja memenangkan hadiah pertama di kompetisi memasak kota. Benar, sebaiknya aku pergi karena aku punya rencana memasak besar untuk Rochelle dan Chris. Hei, ada apa dengan wajahmu? Oh, tak apa-apa, cuma hari buruk. Kamu bisa cerita semua padaku. Aku sahabatmu, jadi aku tahu kalau ada masalah denganmu. Curahkan semuanya. Oke, kamu benar seperti biasa. Aku pikir kamu harus berpegang pada sesuatu. Ini berita mengejutkan. Ya, Tuhan. Siapa itu? Dia terlihat sangat keren. Apa kamu mendengarkan? Hah? Kamu bilang apa? Aku menoleh padanya, tapi dia menggumamkan tipikal lalu berjalan pergi. Astaga, apa masalahnya? Oh, itu tadi Lucas, sahabatku sejak TK. Jangan pedulikan dia selalu seperti ini. Tapi terserah dia, mari kita kembali ke cowok tampan ini. Jadi ternyata namanya Alex, dan dia baru di sini. Aku tahu itu, karena cowok imut seperti dia tidak akan pernah luput dari perhatianku. Keesokan paginya, aku tidak sabar untuk berjalan ke sekolah bersama Lucas. Aku punya kabar luar biasa yang ingin kusampaikan padanya. Hal itu terjadi padaku malam sebelumnya, saat giliranku kerja di restoran. Lucas, kamu tidak akan percaya siapa yang ada di restoran kemarin. Robert Downey Jr. Apa? Tidak.
itu Alex, si murid baru. Astaga, Lukas, kamu harus membantuku mendapatkan perhatiannya. Kalian satu tim bisbol bersama kan? Hah? Apa kamu menyukai cowok itu? Serius? Duh, maksudku, lihat dia. Dia seperti saudara kembar Timothy Salami. Jadi bantu aku ya, tolong. Baiklah. Aku memang dengar dia suka cewek yang bermain sepatu roda. Aku punya ide. Lain kali dia datang ke restoran, layani dia dengan sepatu roda. Itu cara terbaik untuk membuatnya terkesan. Oh, ya, itu ide bagus. Aku memeluk Lukas berterima kasih. Jadi lain kali Alex datang ke restoran, aku mengeluarkan sepatu rodaku dan siap menyajikan spaghetti untuknya. Aku masih pemula dalam bermain skate, jadi aku perlahan-lahan meluncur ke arahnya. Sejauh ini bagus. Sampai aku tidak melihat ada orang yang menumpahkan milkshake-nya ke lantai. Dan ya, tentu saja aku terpeleset. Oh, tidak. Aku segera menutup kepalaku untuk menghindari piring spaghetti, tapi ya, piringnya jatuh ke lantai, tapi di mana spagettinya? Aku melihat sekeliling. Oh, sial. Aku menemukannya. Itu mendarat di kepala Alex. Itu sangat memalukan. Tapi yang lebih parah lagi, sekeras apapun aku mencoba, aku tidak bisa bangun. Sepatu roda bodoh. Aku berulang kali meminta maaf padanya. Pada awalnya, Alex terlihat sangat kaget. Tapi mungkin karena penampilanku yang menyedihkan, dia tidak bisa menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Ya, setidaknya kamu berani meluncur ke atasnya. Aku di sisi lain bukan penggemar beratnya. Apa? Apa yang dia maksud? Lukas. Keesokan harinya aku pergi mencari Lukas untuk menghadapinya. Dia mudah ditemukan karena dia berada di tempat favoritnya untuk menjelajah di kota, toko sepatu Keds. Kenapa kamu bilang Alex suka sepatu roda? Karena dia sudah pasti tidak menyukainya. Mungkin aku salah dengar. Oh, tunggu. Dia suka cewek yang memakai kostum superhero. Itu benar. Apa? Kedengarannya konyol. Lupakan, aku tidak mendengarkanmu lagi. Berikanlah nasihatmu kepada cewek malang lainnya, bukan aku. Ada apa dengan Lukas? Kenapa dia memberiku saran buruk seperti itu? Seperti dia ingin aku gagal. Tapi kenapa? Ya ampun. Apakah dia mungkin menyukaiku? Tidak, omong kosong. Tetap saja aku punya firasat buruk tentang hal itu. Jadi aku memutuskan untuk menghindari Lukas sebisa mungkin. Aku punya banyak alasan untuk tidak bergaul dengannya. Misalnya ibu mengantarku ke sekolah, dan aku melewatkan makan siang karena sedang diet. Melelahkan sekali. Maksudku, pernahkah kalian mencoba diam-diam makan siang di kelas agar tidak pingsan karena kelaparan? Namun, ini perlu, karena kami berdua membutuhkan ruang. Itulah caranya agar persahabatan kami tetap aman. Tapi suatu hari, Lukas mengirimiku pesan. Bisa ngobrol sepulang sekolah? Ada hal penting yang ingin kukatakan. Oh tidak. Apakah dia akan mengakui perasaannya? Tapi jika dia melakukannya, persahabatan kami akan hancur. Aku tidak bisa membiarkan hal itu terjadi, sehingga aku tidak menemuinya, malah langsung pulang ke rumah. Dia menelponku berkali-kali, tapi aku mengabaikan semuanya. Aku membuatnya takut, tepatnya. Astaga. Aku tidak bangga, tapi aku harus menyelamatkan persahabatan kami dari dewa asmara bodoh. Namun saat aku melihatnya lagi, dia hanya menatapku dengan terluka. Lalu dengan sengaja berjalan ke arah lain. Oh, tidak. Sekarang pada dasarnya kami seperti sedang perang dingin. Kami mungkin masih baikan, tapi aku masih memperhatikan Lukas. Aku telah mengawasinya selama beberapa hari, dan sepertinya dia mengalami masa-masa sulit. Dia pasti sudah mengetahui penolakanku, jadi sekarang dia murung. Ya ampun Lukas, aku tidak ingin ini terjadi, tapi aku tidak bisa mengambil resiko kehilangan persahabatan kita. Lalu aku sadar akan sesuatu. Suatu kali seluruh sekolah pergi piknik. Aku memperhatikan Lukas dari jauh, dan memperhatikan bahwa dia memberikan tatapan tajam kepada sekelompok cewek. Tunggu. Mereka mengelilingi Alex. Aku bahkan melihatnya menyandung cewek lain yang akan bergabung dengan kelompok gadis yang memuja Alex. Dan dia bilang bahwa itu adalah kecelakaan. Di lain waktu aku mendengar dia memberitahu cewek-cewek dari kelas lain yang sedang berdiri dekat pintu kelas, mencoba melihat Alex sekilas, bahwa dia berpura-pura kedinginan dan pendiam karena dia memiliki gigi yang mengerikan. Hal itu tentu saja tidak benar, karena dia memiliki senyuman yang dapat mencerahkan ruangan. Sepertinya bukan hanya aku. Lukas tidak ingin ada cewek lain yang mendekati Alex. Apakah dia begitu membenci Alex? Atau dia menyukai Alex? Demi Tuhan! Berhentilah berpikir omong kosong seperti itu, Su. Kepalamu sedang mempermainkanmu. Lalu suatu hari ibuku mendengar bahwa ibu Lukas sakit. Jadi dia membuatkan sup ayam dan menyuruhku untuk mengantarkannya. Aku tidak ingin pergi ke rumahnya. Bagaimana jika aku bertemu Lukas? Canggung. Tapi aku tak menolak mengantar sup untuk wanita sakit.
Ketika aku tiba, aku membuka pintu dan membiarkan diriku masuk seperti biasanya. Dan saat itulah aku mendengar percakapan antara Lukas dan ibunya. Lukas, kamu harus melupakan Alex. Aku mau, tapi aku tak bisa, Bu. Dia selalu ada di pikiranku. Pokoknya yang terpenting adalah kesehatanmu. Makanlah sesuatu. Lihat dirimu, kamu tidak menjadi lebih baik. Bagaimana bisa aku makan setelah ayahmu meninggalkan kita? Sepertinya selama ini aku hidup dalam kebohongan. Aku minta maaf. Tunggu sebentar. Intuisi Sherlock Holmesku muncul. Sekarang semuanya masuk akal. Kenapa Lukas sedih selama beberapa hari? Kenapa aku tidak bertemu ayahnya untuk sementara waktu? Dan mengapa ibunya tiba-tiba sakit? Itu karena Lukas adalah gay. Ayahnya mungkin tidak menerima hal itu dengan baik sehingga dia pergi. Dan hal ini sangat menyedihkan bagi ibu Lukas. Tapi aku sahabatnya, kenapa dia tidak memberitahuku? Sobat, dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Tapi tidak hanya itu, dia juga coba menyabotaseku ketika dia tahu aku suka Alex. Ternyata kami bukan sahabat seperti yang kukira. Aku tidak bisa mengabaikan ini. Aku perlu bicara dengan Lukas untuk membereskan semuanya. Keesokan harinya Lukas berlatih bisbol, jadi aku pergi menemuinya di lapangan. Tapi dia tidak di sana. Aku tanya ke rekan timnya, tapi tak ada yang tahu di mana dia. Kemana dia pergi? Dan saat itulah aku melihat Lukas bersama Alex di belakang bangku penonton. Oh, lihatlah mereka. Mesra. Mereka bicara sebentar, lalu masing-masing berjalan menjauh ke arah yang berbeda. Aku memperhatikan mereka dari kejauhan dengan tangan terlipat. Pengkhianat itu! Aku sangat siap untuk berteriak di depan wajah Lukas. Dan saat itulah mata kami bertemu. Dia kaget saat melihatku, seperti baru saja tertangkap basah. Ya, secara teknis itu adalah kata yang tepat untuk menggambarkan situasinya. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu terlihat begitu bingung? Ayolah, aku tahu tentang hubunganmu dengan Alex, jadi kamu tidak perlu menyembunyikannya lagi. Bagaimana kau tahu tentang itu? Aku mendengar kamu dan ibumu membicarakannya. Tapi bagaimana bisa kau lakukan ini padaku? Kamu tahu kalau aku menyukai Alex. Aku tahu, tapi aku tidak bisa menjelaskannya. Aku sangat malu. Seharusnya kamu bicara padaku dulu, tapi sebaliknya kamu mencuri Alex dariku. Sahabat tidak melakukan itu satu sama lain. Tunggu sebentar, apa yang baru saja kamu katakan? Aku mencuri Alex darimu? Apa maksudmu? Ayolah, hentikan saja semua persembunyian dan kebohongan ini. Aku tahu, kalian berdua bersama. Apa? Kenapa dia bereaksi berlebihan seperti ini? Apa yang baru saja kukatakan tidak benar? Wah, ternyata tidak. Aku salah total. Hanya satu hal yang pasti, intuisi detektifku buruk. Dan saat itulah Lukas memberitahuku, mereka tidak sedang jatuh cinta. Lukas bahkan membenci Alex karena dia saudara tiri Lukas. Astaga, sepertinya aku tersesat dalam semacam telenovela atau semacamnya. Saat ibuku mengandungku, ayahku mabuk dan melakukan kesalahan besar dengan rekannya. Dia hamil Alex, tapi ayahku tidak mengetahuinya. Lalu, sebulan yang lalu, ibu Alex didiagnosis menderita penyakit serius. Dia tidak mau anaknya berakhir sendirian jika dia tidak bisa hadir, jadi dia muncul lagi dalam kehidupan ayah dan mengacaukan segalanya. Ya Tuhan! Makanya ibu Lukas tiba-tiba jadi kurus dan sakit-sakitan. Dan ayah Lukas tidak meninggalkan mereka, bukan? Itu karena ibunya mengusir ayahnya dari rumah. Aku ingin memberitahumu di kantin beberapa hari yang lalu, tapi kamu terlalu fokus pada Alex untuk mendengarkan. Ini membuatku marah, jadi aku mencoba segalanya untuk mencegahmu mendekatinya. Keluargaku hancur karena dia, jadi aku tidak ingin sahabatku jatuh cinta pada orang seperti itu. Ternyata aku adalah teman yang sangat buruk. Sahabatku punya masalah di rumah dan aku pun tidak menyadarinya. Tidak, karena aku sibuk melamun tentang pria yang hampir tidak kukenal. Aku meminta maaf kepada Lukas dan berjanji akan lebih memperhatikannya. Dan kemudian kami berpelukan. Positifnya, tidak ada teori gilaku yang benar-benar jadi nyata. Jadi ternyata itu semua hanyalah kesalahpahaman besar. Perang dingin antara kami telah berakhir dan persahabatan kami tetap luar biasa seperti biasanya. Aku pun berhasil meyakinkan Lukas dan Alex untuk saling memberi kesempatan. Bagaimanapun juga mereka adalah saudara tiri. Dan apa yang terjadi di antara orang tua mereka bukanlah kesalahan mereka. Selain itu, ibu Alex sedang sakit parah. Jadi dia membutuhkan Lukas lebih dari sebelumnya. Senang rasanya bisa berkumpul bersama mereka berdua dan melihat mereka tertawa dan bercanda. Akhirnya damai. Kami bertiga telah menjadi teman baik. Oh, ingin dengar sesuatu yang lucu? Lukas sebenarnya menawarkan untuk menjodohkanku dengan Alex. Tapi tidak apa-apa, aku menolak. Kalian tanya kenapa? Ya, kami bertiga adalah teman yang luar biasa sekarang. Dan aku tidak ingin ada yang merusaknya. Aku cukup dewasa, kan? Emma, gurumu bodoh buah, menelpon lagi. Katanya nilaimu mengerikan dan kau tidak memperhatikan di kelas. Kenapa kau tak bisa seperti kakakmu? Tidak dengan ceramah ini lagi. Selalu seperti ini sejak aku mulai SD. Di mata ibu,
Hanya kakak perempuanku, Eva, yang mewarisi kepandaian ayah kami. Sementara aku cuma anggota keluarga yang tak berakal. Seolah begitu. Dia cuma pandai baca buku-buku yang tak berguna. Pasti dia tak tahu apapun yang sifatnya teknis, seperti cara kerja perusahaan internet ayah dan semacamnya. Tapi terserahlah, aku tak peduli. Aku kenyang, ujarku sambil bangkit lalu menuju ke markas kecilku. Garasi. Aku sibuk mengerjakan proyek pribadiku. Jadi aku tak punya waktu untuk peduli siapa anak favorit ibu. Oh, kalian pasti bertanya apa yang sedang kukerjakan. Nah, alat ini memancarkan Wi-Fi. Terdengar familiar ya kan? Tapi alatku ini bisa memancarkan ke seluruh penjuru kota. Tidak hanya itu, koneksinya jauh lebih kuat dan stabil daripada yang orang gunakan di rumah. Dan lebih nyaman tanpa semua kabel dan lainnya. Tanpa diragukan lagi, ini karyaku yang paling membanggakan. Dan sungguh suatu kebetulan kalau beberapa hari sebelumnya di sekolah, Bu Dobua mengumumkan bahwa untuk pertama kalinya, sekolah mengadakan lomba penemuan. Umumnya, aku selalu melewatkan acara sekolah, tapi kali ini berbeda. Kontes ini bisa jadi menyenangkan, ya kan? Tak boleh buang-buang waktu, jadi kucurahkan semua waktu senggangku siang dan malam mempersiapkan lomba penemuanku. Dan kalian tak akan percaya apa yang terjadi. Aku menang juara pertama. Dan tak hanya itu saja, salah satu jurinya, Pak Robert, sangat tertarik dengan penemuanku sampai-sampai ia menawarkan untuk berinvestasi untuk itu. Awalnya, aku agak takut dan ragu untuk menyetujui. Maksudku, aku kan masih SMA, tapi ini merupakan kesempatan seumur hidup. Jadi bagaimana bisa aku menolaknya? Jadi setelahnya, Pak Robert memilah-milah pabrik manufaktur dan ruang kantor untukku di tengah kota. Ini keren, tapi aku lebih memilih bekerja di garasiku. Lebih nyaman seperti mengingat aku masih sekolah dan lainnya. Ku tingkatkan alatku dan meluncurkannya ke publik. Dan kalian tahu apa? Itu sukses besar. Kurang lebih semua orang di kota mengganti peralatan Wi-Fi mereka yang lama dan lamban lalu mengakses punyaku. Kemudian suatu hari, aku mendapat telepon dari saluran berita lokal untuk mewawancaraiku dan keluargaku di rumah. Oh ya Tuhan, yes. Oh, hanya ada satu hambatan. Aku belum cerita ke keluargaku soal ini karena aku tak tahu. Mungkin karena aku tahu tak mungkin mereka percaya padaku. Seperti waktu ku dapat nilai A untuk ujian fisikaku dan ibu langsung bertanya apa aku mencontek. Tapi, ya terserah. Ini jauh lebih besar daripada itu. Jadi cepat-cepat ku berlari ke bawah ke ruang tamu dan dengan bersemangat cerita ke keluargaku bahwa penemuan yang bermanfaat bagi kota adalah karyaku. Tapi ibu dan Eva tertawa terbahak-bahak. Jadi kau memberitahu kalau Wi-Fi ini yang tersiar ke seluruh penjuru kota adalah penemuanmu? Ya Bu, itu karyaku. Lalu ibu dan Eva tertawa bahkan lebih keras. Sayang, sudah cukup buruk kau ini gagal di sekolah. Tolong jangan mulai berbohong. Lupakan saja. Kenapa repot-repot ku coba? Kemudian, pagi berikutnya, saat bel pintu berbunyi, ibu membukanya dan melihat seorang reporter dan kamerawan. Ia tak percaya yang dilihatnya. Ibu dan Eva bertukar pandangan panik, lalu bergegas ke atas untuk bersiap. Itu lucu sekali. Histeria terus berlanjut ketika mereka mewawancarai orang tuaku. Kusaksikan ayahku yang gugup dan berkeringat berdiri di sana canggung bagai patung. Sementara ibuku mulai membual tentangku seperti, segera setelah Emma lahir, aku tahu dia itu jenius seperti ayahnya. Aku selalu mendukungnya untuk mengejar mimpinya. Ya ampun, piala Oscar jatuh kepada ibuku. Aku tak tahu ia bisa berakting sebaik itu. Jujur saja, sejauh yang bisa ku ingat, ibu tak pernah mengatakan hal baik apapun tentangku, sekalipun. Tapi sekarang setelah ia tahu aku otak di balik Wi-Fi kota, dia mungkin akan memperlakukanku dengan berbeda, ya kan? Salah. Kemudian suatu malam aku turun ke bawah mengambil segelas susu dan tak sengaja dengar ibu dan ayah ngobrol di ruang keluarga. Emma itu anak egois. Seberapa buruk ini akan mempengaruhi usahamu? Kenyataannya, perusahaan sedang mengalami masa sulit. Tapi jangan khawatir, kami akan berusaha sebisa mungkin. Hah? Apa yang sudah kulakukan? Dan apa yang salah dengan perusahaan ayah? Ku coba menguping lebih lama, tapi tiba-tiba ku dengar ayahku berdiri dari sofa. Jadi dengan cepat aku lari naik ke kamarku. Hari berikutnya, ayah lupa membawa makan siangnya ke kantor. Jadi ibu menyuruhku membawakannya. Tapi saat aku sampai ke lantai 4, perusahaannya ternyata lenggang. Hah? Kemana semua orang?
Apa semuanya sedang libur atau bagaimana? Tapi itu tak mungkin kan? Sore itu, saat makan malam, kutanyakan ke ayah. Aku pergi ke kantor ayah siang tadi, tapi tak ada satupun orang di sana. Ada apa? Ibu langsung meletakkan sendok garpunya dan menatap ayah dengan tatapan kaget. Apa yang dikatakan Emma barusan itu benar? Ayah menundukkan kepalanya dan menghela napas. Ya, itu benar. Kututup perusahaan untuk sementara waktu di minggu lalu. Aku tak mau kalian semua khawatir, jadi aku tak memberitahumu. Maafkan aku. Apa? Bagaimana bisa kau lakukan itu? Kau bilang akan memperbaikinya. Saat itulah aku tersadar. Tapi aku berdoa dengan sangat, bukan itu kenyataannya. Jadi aku bertanya pada ayah, apakah itu karena alatku? Ayah tak menjawabku. Dia hanya menunduk sedih menatap makan malamnya. Tapi aku tahu apa maksud dari diamnya. Aku benar. Tiba-tiba, Eva berdiri dan membentak depan wajahku. Ini semua salahmu. Kau yang ciptakan alat bodoh itu dan sekarang bisnis ayah berada di ujung tanduk. Itu memang tipikalmu. Kau tak pernah berpikir sebelum bertindak. Lalu dia berderap naik ke atas. Aku hanya duduk di sana tak bisa berkata-kata. Aku hanya ingin keluargaku bangga padaku. Tapi sepertinya mereka malah membenciku lebih dari sebelumnya. Kemudian ayah menoleh padaku dan dengan lembut berkata, Emma, ini bukan salahmu. Aku seperti sedang menunggu ibuku untuk berkata sesuatu, apapun, tapi ia tak melakukannya. Ia hanya membereskan meja. Aku merasa sangat bersalah tentang apa yang terjadi pada ayah. Tapi hey, sekarang aku harus bekerja lebih keras supaya aku bisa menafkahi keluargaku, ya kan? Setelahnya, ibuku benar-benar mengghostingku. Sedangkan kakakku, kapanpun kami berpapasan, dia menatapku tajam dan menggumamkan komentar jahat seperti, mari kita lihat berapa lama sampai bisnis berhargamu ini gagal. Aku berusaha mengacuhkannya, tapi dia makin menjadi-jadi. Suatu hari Minggu aku berada di garasiku sedang bekerja, saat tiba-tiba ku dengar suara keras datang dari luar. Ku buka pintu garasi dan melihat kerumunan orang membawa spanduk mengatakan, kami kehilangan pekerjaan karenamu. Dan tak ada pekerjaan, tak ada masa depan. Ya Tuhan, mereka para pendemo. Kurasa mereka dari kantor ayahku. Tunggu dulu, kulihat wajah yang tak asing. Eva? Dia membawa spanduk besar bertuliskan, ayahku kehilangan pekerjaan karenamu. Akhirnya, ayah keluar dan membubarkan kerumunan. Kemudian ia mengadakan rapat keluarga mendesak. Teganya kau lakukan itu padaku. Pertanyaan yang benar seharusnya teganya kau lakukan itu ke ayah. Berkat kamu, puluhan orang kehilangan pekerjaan mereka. Kau buat hidup orang lain menderita. Cukup, kalian berdua. Eva, yang kau lakukan itu keliru. Keluarga seharusnya saling mendukung. Tapi ayah, dia... Tidakkah kau dengar apa yang barusan kukatakan? Eva melempar pandangan benci, lalu lari ke kamarnya. Aku menatap ibu yang bersandar di dinding dengan kedua tangan terlipat. Apa ibu setuju dengan apa yang Eva lakukan? Atau ia berada di pihakku? Ya Tuhan, tolong katakan sesuatu. Tapi yang mengagetkanku, setelah itu, ibu mulai bicara lagi padaku. Dan ia sebenarnya bersikap baik. Ia bahkan mulai membereskan kamar dan tempat kerjaku. Wah, ini hal baru. Apa ia akhirnya menerimaku? Kemudian suatu hari ku terima banyak sekali email keluhan tentang wifi-ku. Butuh waktu seharian, tapi akhirnya kutemukan penyebab masalahnya. Laptopku. Seseorang telah merusaknya. Tak perlu seorang jenius untuk mengetahui siapa itu. Eva, pastinya. Tapi aku perlu bukti, jadi kusiapkan jebakan. Keesokan malam, saat semua orang sedang makan, aku turun ke bawah. Cepat-cepat mengambil selembar roti dan berkata, aku mau pergi, ada urusan. Oh, dan tolong bisakah kalian jangan masuk ke garasi? Karena aku sedang mengunggah beberapa file penting. Ibu dan ayah mengangguk dan tersenyum padaku. Di sisi lain, Eva cuma memutar mata lalu lanjut makan. Iya, paling tidak aku tahu rencanaku sedang berjalan. Aku jalan keluar dan sembunyi di balik semak-semak. Jadi, apa rencanaku kalian tanya? Nah, kusiapkan laptopku supaya saat ada yang membukanya, secara otomatis laptop akan mengirim notifikasi ke ponselku dan menyalakan kamera supaya bisa kulihat siapa itu. Kutunggu 1 jam lamanya, tapi belum ada apa-apa. Lalu tiba-tiba ponselku berbunyi. Seseorang membuka laptopku. Dia belum menyalakan lampunya, jadi terlalu gelap untuk melihatnya. Tapi aku yakin 100% siapa itu. Waktunya untuk mengungkap, apa yang kau lakukan mengendap-endap di luar sini? Eva?
Apa yang dilakukan di sini? Tunggu, jika Eva di sini, lalu siapa yang ada di garasi? Tak menjawab pertanyaan Eva, aku lari secepatnya ke garasi untuk menangkap penyusup ini. Dan segera saat kunyalakan lampu, tak bisa kupercaya siapa yang mengotak-ngatik laptopku. Itu ibu. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku mengadakan rapat keluarga dan memberitahu semua orang apa yang ibu lakukan. Ayah dan Eva terlihat kaget dan bertanya ke ibu kenapa ia melakukannya. Aku hanya tak tahan melihat ayahmu menderita lebih lama. Ia curahkan hidupnya untuk perusahaan itu, dan ia sekarang cuma jadi bahan ejekan. Apa kalian sadar kalau tetangga dan kerabat kita sudah bergosip tentangnya? Mereka menganggap sungguh sayang dia kalah dengan putrinya sendiri. Jadi kulakukan apa yang akan dilakukan oleh istri yang punya harga diri. Apa ibu serius? Kenapa ibu tak bicara saja padaku? Yang kuinginkan hanyalah agar ibu bicara padaku, tak lebih. Tapi tidak, ibu memutuskan untuk sembunyi-sembunyi dan berusaha menyabotase saja bisnisku. Setelah pengkhianatannya, aku jadi muak. Jadi aku tak bicara padanya dan menghindarinya sebisa mungkin. Wajar jika ibu bersikap dingin terhadapku, tapi aku tak pernah menyangka ibu sanggup melakukan ini. Ini terjadi selama berminggu-minggu dan jadi cukup menjemukan. Percayalah padaku, tak menyenangkan berusaha menghindari seseorang di rumah sendiri. Tapi kemudian suatu hari aku pulang dari sekolah dan kulihat ayah duduk di pojok ruang keluarga, memperbaiki PC-nya. Astaga, ayah nampak sangat menyedihkan. Saat itulah aku tersadar, ini passion-nya dan kurenggut itu darinya. Segera aku paham kenapa ibu lakukan apa yang diperbuatnya. Ibu melihat betapa sedihnya ayah, tapi tahu ia tak akan pernah mengatakan apapun padaku karena ia selalu mendukung. Tapi bagaimana bisa ku perbaiki semuanya? Haruskah ku lepas semuanya agar ayahku bisa kembali membuka perusahaannya? Kenapa ini sangat sulit untuk dipecahkan? Tunggu dulu. Kurasa aku punya solusinya. Kalian pasti penasaran apa yang dikerjakan ayahku di sini. Nah, aku punya ide, kami sebaiknya kerjasama. Ayahku jago teknologi, jadi tak butuh waktu lama menunjukkan padanya bagaimana segala sesuatunya berjalan di sini. Oh, dan karena bisnisku sudah berkembang, kami juga bisa mempekerjakan beberapa karyawannya yang sebelumnya. Dengan adanya ayah yang membantu, aku jadi punya waktu untuk fokus ke pendidikanku. Bahkan Eva mulai membantu, dan dia mahir dengan itu. Aku menjadikannya asisten ayah. Sungguh bisnis keluarga yang baik. Sedangkan ibu, kami bicara panjang lebar. Akhirnya kukatakan padanya betapa perlakuannya terhadapku membuatku merasa buruk. Lalu ia meminta maaf atas semua yang dilakukannya. Aku akhirnya memaafkan ibu. Aku tahu ia hanya lakukan itu karena sangat mencintai ayah. Jadi, setelah semua drama itu, kami kini merupakan keluarga besar yang bahagia. Ini merupakan akhir pekan yang indah. Tapi bukannya bersenang-senang, aku malah terjebak di rumah. Kalian tanya untuk apa? Untuk mengajarkan Excel ke gadis yang bahkan tak tahu caranya memakai pintasan tombol shift. Kau ini kenapa? Sudah kujelaskan kode ini padamu 20 kali. Aku minta maaf. Terima saja, kau payah dalam hal ini. Mimpi kalau kau bisa mengalahkanku. Kalau harus kubuang waktu sedetik lebih lama duduk dengannya, aku bisa gila. Lihat betapa palsunya dirimu. Kalau kau marah, tunjukkan saja padaku. Kenapa kau harus selalu jadi nona ramah? Biar ku perkenalkan pada kalian. Itu Lara, yang katanya saudariku. 2 bulan lalu, ibu membawanya pulang dan mengumumkan, Jeff, ada sesuatu yang ingin ku sampaikan padamu. Dulu saat kita putus sebentar, akibat kebencian orang tuamu padaku, selama masa itu, kudapati diriku hamil. Aku melahirkan putri kecil kita, Lara. Aku baru berusia 22 dan tak punya uang. Jadi walaupun menyakitkan untuk kulakukan, aku menyerahkannya. Aku tak pernah memikirkan tentang dia. Dan sekarang, aku berhasil menemukannya. Dia menepuk-nepuk matanya yang berkaca-kaca lalu menyerahkan hasil DNA. Ayah sangat terharu dan berlari memeluk Lara. Mereka menangis lama dan berpelukan lama, sedangkan aku hanya berdiri di sana terdiam karena kaget saat reuni keluarga ini berlangsung. Semuanya terjadi begitu cepat. Bagaimana bisa aku percaya bahwa suatu kebetulan saat ibu tiba-tiba menemukan anaknya yang telah lama hilang setelah bertahun-tahun lamanya? Apalagi Skylar, stop bersikap keras kepala. Ibu membentakku.
lalu bergegas menghampiri Lara dan mulai memeluknya dan membelai rambutnya dengan lembut. Bukan salahku kalau kemampuan belajarnya seperti siput. Berhentilah ikut campur, kalau tidak aku berhenti mengajarinya. Oh ya, dan juga afeksi ibu anak itu hentikan. Itu konyol. Aku tahu apa yang kalian pikirkan, kenapa bersikap begitu ke ibuku. Masalahnya, ia bahkan bukan ibu kandungku. Beberapa bulan lalu, sesuatu yang gila terjadi padaku. Ada wanita asing yang muncul entah dari mana dan menyatakan ia adalah ibuku. Apa yang harus kukatakan sekarang? Tentu saja kukatakan padanya kalau ia salah orang. Tapi saat kulihat kontrak penjualan antara ibuku dan dirinya, aku terpaku karena syok. Ternyata ibuku keguguran. Tapi ia selalu takut akan kehilangan posisi di keluarga ini. Jadi ia membeliku dari wanita ini. Jadi aku diadopsi. Ini lumrah, ya kan? Tapi tetap saja, aku tak layak diperlakukan seperti itu. Aku selalu diabaikan sejak masih kecil. Ibu tak pernah memeluk atau menciumku. Ia tak bacakan dongeng sebelum tidur atau menyelimutiku di ranjang saat malam. Yang ia lakukan hanyalah menghardikku. Pergi sana. Kurasa kuyakinkan diriku kalau ibuku memang begini. Tapi saat Lara datang, dan ibu begitu berbeda dengannya. Aku paham sekarang. Aku paham kenapa ia perlakukan aku begitu dingin dan kenapa aku tak pernah merasa bahagia meski besar dalam keluarga yang kaya. Karena aku tak pernah diterima di sini. Setelah insiden dengan wanita itu, kutemui ibu soal ini. Aku paham. Aku tahu aku bukan putri kandungmu dan itulah kenapa ibu merasa pantas memperlakukanku seperti sampah. Oh, tolong, berhentilah bersikap dramatis. Biar ku beritahu ibu ini. Meskipun ibu memang mengadopsiku, aku masih akan buktikan kemampuanku ke ayah dan mengambil alih perusahaan ini sendiri. Ibu kebingungan setelah mendengarnya. Lalu, tak lama kemudian, ia muncul dengan Lara. Itulah kenapa aku percaya tak ada yang kebetulan. Ibu membawa Lara pulang untuk berkompetisi denganku. Dan jika itu memang benar, maka kenapa aku harus takut? Bagaimana kabar dua anak gadisku? Skylar? Apakah masih membantu Lara dengan belajarnya? Ya ayah, dia masih membantuku setiap hari. Terima kasih banyak. Oke, itu hebat. Kalau kau sudah menguasai dasarnya, kurasa sebaiknya mengambil beberapa kursus tambahan. Lakukan yang terbaik dan berusahalah mencontoh kakakmu. Tak mungkin dia bisa sebaik aku, bahkan dalam mimpinya. Lara itu sangat pintar. Dia akan cepat memahami. Aku juga mengajarinya lebih banyak mengenai bisnis keluarga. Hah? Apa ibu akan mengajarinya lebih banyak untuk bersaing denganku? Bisa kulihat jelas ketamakan dan jiwa kompetitifnya. Tapi terserahlah, toh Lara dan aku sungguh di level yang sangat berbeda. Aku murid unggul di Columbia Business School, sementara dia bukan siapa-siapa yang tak berpendidikan. Tolong, aku benar-benar tak perlu khawatir soal apapun. Ibu terus memaksanya belajar, tapi lihat. Ngomong-ngomong soal ibu, ia bertingkah aneh akhir-akhir ini. 1 menit lalu ia perlakukan aku seperti noda membandel yang tak bisa dihilangkannya. Lalu kemudian ia berusaha menjodohkanku dengan pria bernama Dean. Dia putra dari koleganya yang sangat kaya. Aku tak paham kenapa ia tiba-tiba merasa perlu mencarikanku pacar. Dan ayah tak membantu di situasi ini. Karena bukannya memberitahu ibu agar berhenti menjadi mak comblang, ia malah mendukungnya. Oke, aku hanya ingin mereka berhenti mengusikku. Jadi akhirnya aku setuju untuk bicara dengan si Dean ini. Tapi sekarang, dia tak berhenti mengirimiku pesan dan bahkan datang ke rumah. Kurasa dia cukup tampan dan baik, tapi bukan tipeku. Jadi aku hanya bicara padanya karena bersikap sopan. Hingga suatu waktu, kulihat Lara menyelinap untuk mengintip Dean saat dia sedang menungguku di ruang lobi. Tunggu, jangan bilang padaku dia suka Dean. Oh, ya sudah, dia boleh mengambil sisaku. Toh aku juga tak suka dengan pria ini. Lalu suatu hari, aku sedang berjalan menyusuri koridor saat ku terima sebuah pesan dari Dean. Skylar, apa kau senggang besok? Mari kita makan malam bersama. Aku hendak membalas pesannya saat tiba-tiba ku dengar ibu dan Lara berdebat. Ada apa denganmu, Lara? Kenapa kau diam-diam mengencani si brengsek itu? Kenapa bukan Dean? Dia pria baik. Lagi pula dia memberitahuku tak ada apapun yang terjadi antara dia dan Skylar. Jadi Dean menduakan kami? Dia menyelinap keluar untuk kencan dengan Lara sementara menggodaku di telepon sepanjang hari? Apa-apaan? Ku coba tetap tenang sementara terus mendengarkan.
Kau gila. Hentikan kebodohan permainan kencan rahasia ini sekarang juga. Apa? Kenapa ibu bersikeras dia pria yang baik untukku, tapi memberitahu Lara sebaliknya? Nah Bu, sebenarnya yang mana? Apa Din itu pasangan yang baik seperti yang ibu bilang padaku, atau seseorang yang brengsek seperti ibu bilang ke Lara? Dia itu kaya. Jadi teruslah kencan dengannya dan berhenti menggangguku dengan omong kosongmu. Aku ini bukan anak kemarin sore. Pasti ada yang salah dengan si Din ini. Persis di hari berikutnya, kuputuskan untuk pergi dan mengikuti Din. Oh, ya ampun. Apa yang dia pakai? Dan kenapa dia pergi ke daerah kumuh ini? Lalu dia berkumpul dengan beberapa berandalan. Jadi, jelas, Din ini pasti anak jalanan. Itulah kenapa ibu tak biarkan Lara dekat-dekat dengannya. Tapi, kenapa ibu jodohkan dia denganku? Apa itu bagian dari rencananya untuk menjatuhkanku? Usaha yang bagus. Aku sudah cukup memata-matai dalam sehari, jadi aku hendak pergi. Tapi kemudian tiba-tiba, ku dengar suara tak asing yang mengagetkanku. Aku berbalik kemudian. Apa? Itu ibu? Berani-beraninya kau mengacaukan rencana. Jaga bicaramu. Kulakukan seperti yang kau minta. Kusuruh kau untuk menggoda Skylar untuk mengalihkan perhatiannya. Bukan Lara. Jangan pikir aku mau membayarmu lagi sepeser pun. Baiklah, jangan bayar aku. Pastikan saja kau ambil foto suamimu saat hasil DNA yang asli masuk ke kotak posnya. Kau. Oh my God. Apa aku tak salah dengar? Hasil DNA apa? Apa mungkin... Aku segera pulang dan segera ke kantor ayah untuk mencari sertifikat DNA yang ibu berikan padanya hari itu. Ini dia. Apa yang harus kulakukan sekarang? Ya benar, harus kubawa ini ke rumah sakit untuk memeriksanya. Setelah memohon dan menekan dokter, akhirnya dia mengaku kalau dia telah menerima suap dari Din untuk memasukkan hasil tes. Ku minta yang asli dan percaya atau tidak, Lara bukan anak dari ayahku. Aku langsung segera pulang dan menunjukkan hasil DNA yang asli ke ayahku. Ayah sangat kaget sampai aku harus membantunya duduk, lalu mengambilkannya segelas air. Saat ia sudah mengatasi rasa terkejut tadi, ia menyuruhku memanggil Lara dan ibuku untuk menemuinya. Tapi, oh tidak, kamar Lara kosong. Hanya ada satu surat tergeletak di atas ranjang. Maaf semuanya, Din memberitahuku kebenarannya. Terima kasih semuanya sudah mengurusku. Terutama kau, Skylar. Jujur aku senang berada di dekatmu. Kurasa kau orang yang baik dan sabar. Tolong, jangan berubah. Aku tak pantas berada di duniamu, jadi aku tak bisa tinggal. Jika kita berjodoh, pasti kita akan berjumpa lagi. Terima kasih dan maaf sekali lagi. Salam sayang, Lara. Sulit dipercaya. Bagaimana bisa kau bohongi kami semua dengan hal seperti ini? Mengetahui dia tak bisa lolos lagi, ibu menjawab. Oke, Lara bukan anakmu. Aku hamil setelah kita putus. Aku tak mau kau mencampakkanku, jadi ku bayar Din untuk memalsukan sertifikat DNA. Lalu aku membayarnya lagi untuk mengencani Skylar dan mengalihkan perhatiannya dari belajar. Bisnis ini seharusnya milik Lara, bukan Skylar. Tapi bajingan itu malah jatuh hati pada Lara. Ayah yang malang, ia terlihat sangat patah hati. Ibu coba memohon pada ayah agar memaafkannya. Tapi ayah mengatakan kepercayaannya sudah dirusak dan bahwa ibu harus pergi. Semuanya kacau. Ayah yang malang mengurung diri di kantor, sementara aku berbaring di ranjang menatap langit-langit. Aku tak bisa berhenti memikirkan semua kebohongan ibu. Dan untuk apa? Uang? Ketenaran? Status? Semua itu apakah sebanding dengan mengorbankan harga diri, kehormatan dan kepercayaan? Aku dulu juga ingin berkompetisi dengan Lara. Tapi ternyata itu semua hanya sesaat saja. Ayah, kurasa aku juga sebaiknya pergi karena aku bukan putri kandungmu juga. Kau? Aku tahu sudah cukup lama, tapi tetap diam saja karena aku takut ayah akan mencampakkanku. Terima kasih selalu ada untukku. Ayah pria yang baik, tidak pantas menerima semua rasa sakit. Kemudian kuceritakan pada ayah tentang bagaimana aku tahu aku diadopsi dan bagaimana ibu membayar ibu kandungku untuk menyerahkanku. Ayah mematung sejenak, lalu dengan tenang berkata, Skylar, sayang, kau akan selalu jadi putriku.
dan aku sangat bangga padamu. Tolong, tinggallah di sini denganku. Aku tak bisa menahan air mata. Apa ayah sungguh ingin aku tinggal? Bahkan setelah kejadian yang sungguh gila ini, aku sangat menyayangi ayahku, tapi aku tak bisa membuatnya kecewa lagi. Hari berikutnya, ayah dan aku pergi ke rumah ibu angkat Lara. Aku mencairkan suasana dan mengajaknya kembali bersama kami. Dengan sopan ia menolak, ternyata dia hanya ingin kehidupan sederhana. Terkadang kami masih bertemu, dan kami sebenarnya jadi teman yang cukup dekat. Bukankah itu luar biasa? Karena sebelumnya, kami bagaikan air dan api. Fakta bahwa aku tak harus mengajarinya Excel lagi mungkin membantu. Ada orang yang lakukan apa saja yang mereka bisa untuk dapatkan ketenaran dan kekayaan, tapi hal ini seringkali harus dibayar mahal. Ibu membiarkan ketamakan mengubahnya menjadi monster, dan sekarang ia menerima ganjarannya. Aku tak suka apa yang sudah dilakukannya, tapi ia tetaplah ibuku. Ya, bagaimanapun ibu angkatku. Jadi, aku masih mengiriminya subsidi dan mendoakan kebahagiaannya di sisa hidupnya. Kenyataannya, aku lebih memilih melepas kekayaan yang sangat besar dan jalani hidup yang tenang daripada jadi pribadi yang tak kuinginkan. Jika itu kamu, akankah kau lakukan hal yang sama untuk hidup dengan tenang? Oh astaga, lihat para pria itu. Benar memang, kalau semua laki-laki itu sama saja. Cuma perlu lihat cewek cantik dan mata mereka langsung berbinar. Hendak kuabaikan orang-orang menyebalkan ini. Tapi kemudian ada pasangan yang berjalan masuk sambil gandengan tangan. Seketika itu juga, para pengacau itu mulai membuat keributan. Lihat, menjijikkan. Lalu mereka pura-pura muntah. Astaga, para ide itu perlu menyimpan sendiri pemikiran kolot mereka. Selamat kawan, kalian baru saja mendapat tempat kalian di urutan ke-99 di buku panduan. Biar kuperlihatkan ke kalian buku panduanku. Di dalam sini, kalian akan temukan segala macam tipe laki-laki. Dari kutu buku, olahragawan seksi, dan pebisnis sukses. Tapi mereka semua punya satu kesamaan. Mereka semua tak baik. Hai, aku Monica, dan aku ini cewek playgirl yang dilatih untuk balas dendam pada para laki-laki. Sejak kecil, aku diajarkan bahwa semua laki-laki itu buruk, dan tugasku sebagai perempuan adalah memberi mereka pelajaran. Terutama para homofobia dan playboy. Sekarang yang kurang adalah mangsa ke-100, lalu selesai. Hey sis, rapat keluarga, sekarang. Ups, panggilan tugas. Ibu akan menjelaskan misi terakhir kami. Sekarang, mana buku dan penaku? Ya, mereka berdua adalah kolegaku dan juga kompetitorku. Ada Cindy, adik perempuanku yang impulsif, dan di sebelahnya ada Grace, kakakku yang sangat pintar dan agak lebih dewasa. Sedangkan aku di antara keduanya. Tak terlalu kekanakan seperti Cindy, tapi juga tak sekalem dan setenang Grace. Oh, ini ibu. Oke, kita langsung saja ke intinya. Jadi inilah dia, tujuan terakhir, dan ini adalah yang terbesar. Jadi, kali ini kalian tak bekerja sama, melainkan sendiri. Target kali ini tak akan mudah, tapi kalian semua punya pesona kalian sendiri, dan aku sangat yakin dengan kalian semua. Dan waktunya dimulai sekarang. Dennis Groff. Mari kita lihat. Oh, dia cukup tampan dan anak dari seorang CEO, juga sangat kaya. Sepertinya dia penakluk perempuan. Jelas. Tapi, kenapa ibu tugaskan dia untuk kami? Maksudku, ibu biasanya biarkan kami tentukan tujuan kami sendiri. Dan juga, kenapa kami harus saling bersaing? Mungkin karena ini adalah target ke-100, jadi ia menjadikannya lebih menantang? Kami semua sayang ibu dan ingin menyenangkannya. Maksudku, siapa yang tak ingin jadi yang terakhir melengkapi buku panduan keluarga ini, ya kan? Aku begadang semalaman membuat rencana aksi. Dari sosial media yang kutelusuri, kutemukan kalau teman Dennis akan mengadakan pesta ulang tahun di sebuah bar di kota besok malam. Jadi, di malam berikutnya, kukenakan gaun merah paling seksi yang kubeli untuk acara khusus ini, lalu jalan masuk ke bar dengan percaya diri. Semua mata tertuju padaku, kecuali Dennis. Permisi? Apa dia pergi ke bar untuk wifi gratis atau apa? Melihat hal itu, ku ambil segelas wine lalu dengan perlahan mendekatinya. Tapi tiba-tiba, ada pria asing yang muncul entah dari mana dan menarik tanganku ke belakang. Sayang, kau mau kemana? Minumlah denganku? Pergilah. Aku sibuk. Aku hendak mengalihkan perhatian kembali ke mangsaku saat... Ups. Pria asing itu menyandungku, membuatku terjatuh ke lantai. Ini sangat memalukan.
Kurasa harus kuakhiri malam ini. Tapi tiba-tiba ada tangan yang muncul di depanku. Aku mendongak dan, itu Dennis? Aku agak terkejut, tapi dengan cepat kupulihkan kepercayaan diri dan biarkan dia membantuku berdiri. Setelahnya, dia menawariku minuman, lalu kami akhirnya ngobrol hingga dini hari. Dan jackpot! Ternyata dia pecinta berat golf seperti halnya aku. Jadi, aku merayunya untuk bergabung dengan klub golf denganku. Bukankah itu langkah yang cerdas? Seminggu kemudian, tiba saatnya hari laporan perkembangan. Satu persatu, kami cerita pada ibu apa yang telah kami lakukan selama ini. Cindy berusaha keras dekati Dennis dengan datang ke aula biliar yang sering didatanginya. Dan layaknya anak kecil yang cenderung impulsif, dia membombardir Dennis dengan banyak pesan di jejaring sosial. Tapi dia tampak cukup optimis, karena Dennis meresponnya cukup ramah, dan mereka berdua sama-sama bersemangat untuk urusan biliar. Sedangkan Grace, dia mendaftar posisi asisten manajer di perusahaan Dennis. Aku tahu, astaga, kakakku ini jenius. Dia bahkan mengatakan dia sudah rasakan ada rasa yang timbul karena Dennis tak bisa lepaskan pandangan darinya. Ibu tampaknya terkesan dengan perkembangan yang kami buat sejauh ini. Semua orang meraih pencapaian tertentu, tapi pastinya aku masih yang memimpin. Bisa kurasakan itu. Aku tak tahu jika aku ini berkhayal, tapi Dennis dan aku jadi kian dekat, dan dia juga telah menunjukkan beberapa sikap peduli terhadapku. Bagaimanapun juga, sepertinya aku harus berusaha lebih keras lagi dari yang kukira pada awalnya untuk memenangkan yang satu ini. Ya, aku dulu bertanya-tanya apakah yang selalu ibu katakan mengenai laki-laki itu 100% benar, dan kenapa aku dan saudara perempuanku harus lakukan ini. Hingga suatu hari ketika aku berusia 16 tahun, hari itu, aku hendak ke kamar ibuku untuk pinjam beberapa perhiasan untuk lakukan catfishing. Saat kutemukan buku catatan dengan kondisi terbuka ada di lantai. Penasaran, aku mengambilnya dan mengetahui itu adalah buku harian ibu. Dan di dalamnya ada cerita yang tragis. Ibu dulu pernah sangat jatuh cinta dengan seorang laki-laki. Tapi kemudian menemukannya sedang bersama orang lain. Lebih parahnya, dia bahkan tak punya kesempatan untuk menemuinya. Sebaliknya, ia langsung menerima pesannya. Aku sudah tahu kebenarannya. Kau bukan perempuan asli. Kita putus. Bukan perempuan asli. Itulah bagaimana Nick menyebut ibuku. Konyol. Hanya karena ibuku adalah transgender. Dia tak lalui semua kepedihan dan sakit hati hanya untuk tidak dihargai seperti itu. Hidup ibuku tragis bagaikan sebuah film. Penasaran, kubuka semua lembarannya mulai dari awal, dan hatiku rasanya benar-benar hancur mengetahui apa yang telah ibu alami. Ternyata, dia dan Nick adalah bagian dari grup berisi 3 orang di SMA, bersama Maureen. Nick dan Maureen adalah sepasang kekasih. Jadi, ibuku yang waktu itu bernama Jack harus merahasiakan cintanya pada Nick dan menuangkannya ke buku harian ini. Sayangnya, Maureen mengetahui rahasianya dan mengungkapnya ke seisi sekolah, yang menyebabkan semua orang menertawai ibu, dan ia harus pergi dengan rasa malu. Setelah beberapa tahun lamanya, ia masih belum bisa lupakan Nick. Jadi, ia putuskan untuk operasi transgender agar bisa kembali padanya dan perjuangkan cintanya. Mereka telah jalani beberapa bulan yang indah bersama. Tapi pada suatu hari yang naas, ia mendapati Nick berselingkuh darinya. Dan itu tak lain dan tak bukan dengan Maureen. Parah. Bagaimana orang bisa begitu kejam terhadap sesama seperti itu? Ibu adalah orang yang baik, dan berkat dirinya, anak yatim seperti Cindy, Grace, dan aku bisa memiliki rumah. Aku berhutang budi banyak padanya. Itulah kenapa aku ingin berhasil dalam misi terakhirnya dan membuatnya bahagia. Kembali ke misi, semuanya berjalan lancar antara aku dan Dennis. Dia membawaku ke klub golf dan keluar makan malam. Untuk tipe pebisnis yang kaya, aku harus akui kalau dia tak begitu kaku dan serius. Malah, sangat menyenangkan berada bersamanya. Kemudian, dia mengantarku pulang setelah kencan. Dia memegang tanganku dan berkata, Monica, aku sangat senang bisa mengenalmu. Dan aku sangat senang kalau kau bisa datang dan makan malam dengan keluargaku besok. Wah, ini hebat. Maksudku, tugas ini akan jauh lebih mudah karena sekarang aku diundang langsung untuk menjajaki keluarganya. Tapi, tidak. Perasaan apa ini? Aku merasa berbunga-bunga dan telapak tanganku berkeringat. Ini pasti hanya karena tegang akan pertemuan dengan keluarga Dennis, ya kan? Tapi, kenapa aku tak bisa berhenti memikirkan tawanya yang lucu dan matanya yang indah? Dan, oh tidak, kurasa bisa jadi aku punya perasaan betulan padanya. Sejak saat itu,
Kudapati diriku ingin berteriak dan melempar barang ke Cindy dan Grace tiap kali ku dengar mereka menyombongkan diri tentang betapa dekatnya mereka dengan Dennis. Aku ini gila, kan? Sekarang bagaimana? Aku ini pemangsa atau malah mangsanya? Ya Tuhan, aku sangat gugup. Aku benar-benar tak bisa berhenti gemetaran. Wah, mereka terlihat sangat kaya dan berkelas. Kedua orang tuanya sangat ramah dan segera aku merasa jauh lebih rileks. Kami makan malam dan perbincangan mengalir dengan mudah. Hanya ada satu hal yang terus mengusikku. Nama ayahnya adalah Nick. Tentu ini cuma sebuah kebetulan ya kan? Maksudku, Nick itu nama yang populer. Kurasa ada yang tak beres. Jadi aku tahu aku harus mengatakan sesuatu kepada ibu. Dengan cemas, aku jalan mondar-mandir hingga ku dengar mobilnya parkir di luar. Ibu, apa ayah Dennis adalah laki-laki itu? Ia terlihat kaget, lalu perlahan duduk, menghela nafas, dan menceritakan padaku semuanya. Sama seperti yang kuduga. Ia memilih Dennis untuk jadi target ke-100, atau lebih seperti umpan, hanya untuk balas dendam pada Nick. Apalagi, ibu ingin kami memperalat Dennis untuk membuat Nick bangkrut. Tapi, apa yang sudah Dennis perbuat? Jika ibu punya masalah dengan Nick, lalu bicaralah dengannya. Kenapa menyeret anaknya yang tak bersalah ke dalam masalah ini? Ibu dan aku bertengkar hebat ketika Cindy dan Grace datang. Apa yang salah denganmu? Berhentilah begitu tergila-gila. Ibu hanya ingin memperalat kita untuk balas dendam pribadi, dan dia tak menyayangi kita sama sekali. Jangan kurang ajar. Kulihat kau sekarang membiarkan emosimu mengacaukan keputusanmu. Nick memperlakukan ibu kita dengan buruk, jadi anaknya pantas menerima ganjarannya. Kau tahu berapa banyak rasa sakit yang diakibatkannya pada ibu? Tidakkah kau ingin memperjuangkan itu? Wow. Kamu ini benar-benar payah dan pribadi yang buruk. Aku tak bisa berada di sini dan dengarkan ini lebih lama. Jadi aku bergegas keluar dari sana, lalu pergi dan menginap dengan temanku. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Satu hal yang pasti, aku tak bisa lagi lanjutkan berencana balas dendam ibu. Mungkin sebaiknya aku pergi mencari Nick dan memintanya duduk dengan ibu untuk bicarakan semuanya. Sayangnya, aku meremehkan saudara-saudaraku. Karena saat aku melihat-lihat ponselku, kulihat postingan Cindy mengekspos Dennis sebagai playboy sialan yang mengencani 3 cewek dalam satu waktu. Sebagai bukti, disertakannya foto-foto Dennis dengan masing-masing dari kami. Percayakan dia untuk lakukan hal yang sangat kekanakan. Keadaan makin buruk karena Grace bekerja sama dengan hacker untuk mengacaukan situs web perusahaan dengan hal-hal seperti Tuan Nick Grove, presidir dari Grove Corporation, adalah seorang pembohong, penipu, dan homofobik. Krisis media ini telah menyebabkan keseluruhan perusahaan jadi kena getahnya. Dan sekarang, Dennis menghindari teleponku. Kuarahkan jariku hendak memencet tombol panggil ketika tepat di saat itu, Grace mengirim pesan padaku. Hey sis, sebaiknya tak kau lewatkan momen sakral kita mencentang nomor 100 di buku panduan. Toh, misi sudah selesai. Ayo pulang saja dan berdamai. Ibu sudah menunggu. Tak mungkin kubiarkan mereka lakukan ini. Jadi aku segera telepon Dennis dan tinggalkan pesan suara mendesak yang memberitahu kalau dia perlu cari ayahnya dan pergi ke rumahku sesegera mungkin. Saat ku ajak mereka masuk, mata Mr. Grove dan ibu terbelalak saat melihat satu sama lain. Nick berdiri di sana mematung, sementara ibu cuma minta ia segera pergi. Tapi akhirnya, aku berhasil yakinkan mereka semua untuk duduk dan selesaikan kekacauan ini. Cian, aku langsung tahu kalau kau adalah Jack. Awalnya, aku kaget. Tapi kemudian ku sadari kalau itu tak jadi masalah karena aku sungguh mencintaimu. Jadi, aku hanya menunggu sampai kau siap beritahu aku. Kau tahu itu? Mustahil. Kita dulunya berteman dekat. Tak begitu sulit untukku menyadari kebiasaan Jack. Lagi pula, wajahmu masih menampakkan ciri lama. Terserah, tapi aku melihatmu bersama Maureen si ular itu, dan kau bahkan punya nyali untuk putus denganku hanya dengan satu pesan sinis. Apa kau tahu betapa banyak rasa sakitku derita untuk mengejarmu? Nick tampaknya benar-benar bingung. Kemudian, semuanya pelan-pelan terungkap sendiri. Jadi, Maureen adalah orang yang mengirim pesan menyakitkan di hari itu. Saat dia tahu tentang ibu dan Nick, dia menyelidiki dan mengetahui kalau ibu sebenarnya adalah Jack. Hari itu, di kafe, ia memohon pada Nick untuk menerimanya kembali, tapi Nick menolak. Jadi, dia membuat beberapa alasan untuk meminjam ponsel Nick, lalu mengirim pesan tersebut untuk memisahkan mereka. Ibuku duduk di sana kaget dan terdiam. Kurasa ia sedang memproses fakta bahwa ia balas dendam ke orang yang salah, dan sekarang telah menyebabkan masalah untuk 2 orang yang tak bersalah. Aku sangat menyesal.
Kubiarkan emosi menguasaiku dan membuatku dendam. Aku janji akan perbaiki hal ini. Saya Jane Wilkins, wanita transgender dan mantan dari Nick Grove. Saya mengira dia telah mengkhianati saya, dan ini membuat saya berubah jadi versi pemarah saya, yang lalu terbutakan oleh hasrat balas dendam. Hanya saja, saya salah. Seperti yang kalian tahu, mustahil rasanya jika Nick punya niatan buruk terhadap komunitas LGBT. Karena dia mencintai saya. Sedangkan untuk putranya, Dennis, dia adalah pria yang baik, yang terjebak di dalam konflik. Dia tak pernah khianati siapapun. Jadi tolong, jangan menghakiminya untuk hal yang tak dilakukannya. Saat aku menyaksikan video itu, aku merasa sangat bangga pada ibuku yang berani. Ia sudah lakukan banyak kesalahan, tapi ia mengakuinya di depan publik, yang mana butuh banyak keberanian. Untungnya, video itu berhasil. Perusahaan ini pun pulih, dan nama baik Dennis sudah kembali. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, aku dan saudara-saudaraku minta maaf ke Dennis dan Nick. Untungnya, mereka berdua laki-laki yang sangat baik dan pengertian. Ibu tak lagi dendam kepada laki-laki, dan ia bahkan mulai kencan dengan pria baik bernama Jacob. Cindy bertemu dengan gadis manis bernama Beverly, yang kalau dipikir sangat bertolak belakang dengannya, tapi mereka sungguh tampak serasi bersama. Grace masih melajang dan fokus pada karirnya. Dan aku tak akan mengulanginya lagi, karena aku tetap bersama mangsa ini selamanya.